Tetangga gue kali ini sangat istimewa. Dia salah satu penyanyi bersuara emas kebanggaan Indonesia. Bahkan sering bernyanyi dengan penyanyi-penyanyi dunia pemenang Grammy Awards seperti David Foster, Yo-Yo Ma, Andrea Bocelli, Jason Mraz, dan masih banyak musisi terkenal lainnya. Bahkan sampai diproduseri langsung oleh Bluey Incognito. Makanya kali ini gue wajib datang ke Bandung untuk ngobrol sama the one and only Dira. Namun, ketenaran, bakat, dan kesuksesannya tidak memberikan dia kebahagiaan. Dia malah sempat ingin berhenti menyanyi. Sampai akhirnya ketika dia kehilangan seseorang yang berarti untuknya, justru di situ Tuhan menangkap hati Dira dan membuat Dira bertransformasi seperti sekarang ini. Inilah kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright guys, sekarang ini kita lagi di set yang berbeda karena kita saat ini lagi ada di Bandung di Hotel Kartel by Dema Love Indonesia. Very exciting. Dan dengan bangga kita persembahkan tetangga kita kali ini, Dira. What's up? Yay, Yo Dira. Man, akhirnya ya akhirnya. Gue dan you know what? Ini kita benar-benar spesial banget ke Bandung hanya untuk ngobrol sama Dira. Aduh, right? aku merasa tersanjung. Kita jarang banget actually kemarin tuh kayak misalnya lagi ke Bali itu actually karena ada beberapa urusan dan kita shootnya di Bali gitu. Tapi ini di Bandung lu sespesial itu. Alhamdulillah. Lu se-epic itu dan gue sendiri juga tahu perjalanan hidup lu juga, your spiritual journey sekeren itu sampai kita bawa semua kru kita dari Jakarta untuk kesini. Terima kasih loh. Especially to talk to you. Thank you so much Daniel. You know what Dira, like kemarin itu gue denger lagu Utuh ya kan. Dan ternyata lagu itu emang udah kayak merubah hidup banyak orang. So untuk interview kita kali ini gue akan sangat fokus strukturnya dari lirik lagu Utuh itu juga. Because I think it will relate bukan cuma ke lu aja, ke gue juga dan juga ke para penonton kita gitu. Kita mulai dari lirik lagu yang pertama. Tapi kalau bahas lagu itu lu udah siap? Mewek. Udah. Oke. Kemarin itu udah sempet juga ya. Okay. Gue lagi ngobrol sama siapa gitu, gue yang nangis. Okay. Lirik pertama di lagu Utuh dibuka dengan siapakah itu yang ada di depan cermin. Mungkin kita bisa mulai dengan itu kali. Siapa sebenarnya yang lu lihat di depan cermin? Memang menurut gue lagu Utuh tuh pertama dia punya lirik yang sangat kuat ya. Right. Jadi waktu Mbak Anita Hartono dan Mas Yohanes Rusli sebagai pencipta lagu minta gue untuk nyanyiin lagu itu, yang lucu, bukan lucu sih, gue gak langsung dengerin lagu itu. Mereka bilang kita punya lagu, kita pengen banget Mbak Dira yang nyanyiin karena kita merasa message-message yang disampaikan oleh Mbak Dira di media sosial itu align ya dengan apa yang ingin mereka coba sampaikan lewat lagu itu. Terus gue bilang oke, kirim aja, aku denger dulu gitu kan. Jadi pas gue denger kata-kata pertama itu gue langsung nangis. Karena gue ngerasa kayak, kan itu pertanyaan ya, siapakah itu yang di depan cermin. At that moment kayak gue ngerasa, kayaknya iya deh, I don't know who I am gitu. Wow. Siapa itu gitu ya. Terus masuk ke lirik-lirik berikutnya itu tambah lagi. Siapakah itu depan cermin menatap diriku. Terus kan kayak ada kata-kata bahagiakah dirimu saat ini gitu. I don't even know anymore gitu loh Neil. Jadi gue nangis banget. Terus gue langsung oke Mbak, aku mau nyanyiin lagunya gitu. Wow. Terus kita rekaman, pada saat gue denger hasil rekaman suara gue sendiri, gue tetap masih nangis juga loh ternyata gitu ya. Gue baru paham bahwa
healing itu sebenarnya kayak gitu nih. Healing it's not like kayak all rainbows and stuff. But healing is kayak nangis dan lu bener-bener felt like such a relief. Lu lepas semua, lu let go, lu surrender. Udah gitu lu baru bisa rilis. Jadi awalnya ceritanya lagu Utuh tuh gitu. Oke. So Dira di depan cermin yang lu lihat itu, boleh ceritain gak? Mungkin dari masa kecil lu, dimana lu dulu sering banget kayak diejek-ejek, dibully. What was that like? Lu lahir di Bandung? Gue lahir di sini, di Bandung, di Jalan Dago di bawah. Oh, deket ya? Sebenarnya sih apa yang bisa gue inget dari masa kecil gue, kalau di keluarga, masa kecil gue alhamdulillah cukup bahagia nih. Oke. Tapi lingkungan itu kan bukan hanya keluarga ya. Lu sekolah, ada sekolah, lu berteman, bersosialisasi. Memang di saat gue dulu di sekolah itu, gue suka diledekin ya, diledekin kulit gue. Dira hitam Gila gitu. ya, Dira keling. Terus Gila. rambut gue tuh dulu ikal banget gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir sih, sekarang sih I can look back and laugh at it. Ya. Tapi dulu Pada saat itu stres banget pasti. Umur berapa ya saat itu ya ketika di SD ya, mungkin sekitar umur 8, 9, seumur anak gue sekarang. Makanya sekarang gue benar-benar harus bisa membaca situasi anak ya, kayak gimana what she's going through right now. Karena umur-umur segitu kan emang mulai, nah itu gue dikatain Dira item lah, terus apa segala macam, sampai gue aduh kalau inget-inget, gue luluran thinking that my skin is going to turn white. Masker bengkoang. Oh my God. Yeah. Terus rambut gue sempet yang dilurusin pakai papan. Terus dulu tau gak, sebelum ada bonding-bonding itu, itu pakai tepung terigu dan telur, tau gak? Dilurus-lurusin, ya ampun. Ya tapi kan sebenarnya itu adalah berarti gue apa ya, trying to fit into the beauty standards yang society ini kan, ya gak sih? Nah waktu itu gue lumayan lama tuh nih gue kayak gitu, yang merasa kayak kenapa sih kok kulit gue kayak gini gitu, kenapa sih kok rambut gue kayak gini, gue gak menerima gue apa adanya. Oke, gara-gara itu sampai akhirnya lu bisa nyanyi sama Incognito, David Foster, dan Jason Mraz, itu like what happened? Apa tiba-tiba dari lu kayak dicela-cela, dibully seperti itu, tiba-tiba lu yang kayak cukup, mendadak lu punya wow, what happened? What just happened? Suara gue bagus ternyata. Like what happened? Yeah, I think what happened adalah gue memang dari kecil suka nyanyi. Terus I was raised di keluarga yang suka nyanyi juga. Jadi dulu nenek gue dari nyokap gue itu adalah penyanyi RRI. Terus di rumah juga selalu ada. Kalau orang zaman dulu kan suka ada dansa-dansa gitu ya di rumah ya. Terus nyokap gue juga nyanyi sama almarhum Hari Rusli. Terus bokap gue gabungan pencipta lagu sama Kang Iwan Abdurrahman. Terus pokoknya dari kecil gue udah suka musik, gue udah suka nyanyi gitu. Jadi kata nyokap gue, kalau misalnya anak-anak kecil itu disuruh nyanyi malu, gue akan naik ke atas meja dengan sendirinya dan gue langsung nyanyi aja gitu. Oh wow. So I think kalau gue bisa share gitu ya, apa yang membuat gue masih bertahan sampai hari ini, one of them is passion. Passion yang gede banget terhadap musik dan bernyanyi gitu ya. Jadi kalau dibilang pada saat itu gue sedih karena ejekan, musik itu banyak membantu gue untuk heal juga, dan kayak punya bodo amat ya, pokoknya gue seneng nyanyi gitu, pokoknya gue pengen nyanyi gitu. Nah jadi gue lulus SMA, gue bilang sama nyokap gue, mah kayaknya Teteh pengen belajar lebih deh, maksudnya gak cuma otodidak aja gitu. Akhirnya gue les vokal di Alpha Music Studio, tapi cuma 1,5 tahun. Nah gue tuh kan udah sempet kuliah dulu nih di sipil.
dan What? HI Oh my goodness. Unpar. What? Tapi gue udah mulai nyanyi di kafe. Oke. Gue tuh I started sebagai penyanyi kafe. Gue Right. nyanyi dari kafe. Jadi gue tuh udah ngerasain. Zaman kuliah nih ya. Iya, gue udah ngerasain semua sini ya. Gue nyanyi di gang udah pernah. Gue nyanyi dari Bandung ke Jakarta naik bus. Gue make up di bus. Terus make up meleleh sampai Jakarta udah pernah. Gue ikut audisi-audisi yang ditolak udah sering juga. Paling audisi nyanyi di kafe bukan Ya. idol ya. Right. Wait. Nyanyi di gang itu boleh didefinisikan gak nyanyi di gang? Jadi ada acara 17 Agustusan. Oke. Di gang di Bandung di Cicadas. Wow. Terus gue ada yang tinggal di situ, salah satu musisi di Bandung. Terus Dira mau nggak nyanyi? Ayo, karena gue ya suka nyanyi aja gitu ya. Jadi gue udah pernah ngerasain itu semua, nyanyi di atas panggung yang mau rubuh juga udah pernah juga. Atau hujan terus gue kesetrum mic udah pernah juga. Enggak, tapi menarik banget ya dimana lu yang tadinya gue pikir tuh gara-gara dicela-cela sama teman-teman, lu akhirnya jadi menutup diri dan takut shine, tapi justru lu menemukan healing di menyanyi tersebut. Dan mungkin apa ya, pada saat lu menyanyi lu melupakan si ejekan-ejekan temen mungkin, atau lu you're comfortable with who you are, and lu jadinya sangat ya akhirnya PD-nya itu akhirnya terasah dari situ gitu. Nah belum, gue nyanyi dulu ya, gue nyanyi perjalanan. Nah begitu gue mulai ketemu dengan musisi-musisi lain, terutama yang dari luar, dari luar. Terus gue bikin album pertama itu gue di Inggris kan. Oh wow. Mereka tuh kayak kulit lu bagus banget ya gitu. Oh wow. Kulit lu bagus banget. Ini di Inggris nih? Di Inggris, di London. Wow. Kulit lu bagus banget. Oh wait, sebelum itu gue waktu SD, itu kan kelas 3 kelas 4. Nah kelas 4 tuh gue ikut bokap gue tinggal di Amerika. Karena bokap gue took his master degree di Amerika. Oke. Nah di situ, padahal itu tahun 89 Nil ya. Ya. Tahun 89, orang-orang and it was in Kansas. Oke. Jadi itu kan bukan, lu tau kan itu South yang lebih banyak kayak. Iya itu kan isinya kayak orang kulit putih yang kadang-kadang malah bisa dibilang rasis ya sama tapi orang ternyata kulit gelap gitu. enggak, gue ya alhamdulillah sih, maksudnya seingat gue tidak mengalami itu. Malah mereka kayak lu tau gak sih, kayak orang tuh kayak aneh banget, kayak kita ngeliat bule. Iya. Oh my god, your skin, and your hair, dipegangin gitu. Terus malah mungkin gue sempet disangka kayak native, kayak Indian gitu dikiranya. Okay. Karena ya gue gak tahu, mungkin orang belum terlalu tahu banyak Asia juga saat itu ya. Nah di situ justru gue merasakan kok I'm being accepted here as I am gitu loh. Nah begitu gue pulang kan gue mulai learn di situ ya, gue mulai belajar bahwa it's okay to be different gitu. Ternyata orang bisa menghargai gue karena perbedaan gue gitu ya. Nah pas gue balik ke Indonesia itu tadi gue berproses nyanyi itu pas gue ke London itu. Kok bisa sih ke London mendadak? Sorry, dari nyanyi di gang habis itu ke London tuh gimana ceritanya? Oke. Nah gue nyanyi di kafe, nyanyi di kafe, terus gue udah mulai ngeband nyanyi di pensi-pensi dan acara kampus gitu kan. Nah di saat gue nyanyi cover itu, gue banyak mengcover lagu Incognito kan. Gue banyak mengcover lagu Incognito, gue ngefans banget. Nah terus gue denger suatu hari mereka akan konser di Bandung. Oh bukan Java Jazz ya saat itu ya? Bukan. Mereka konser di tahun 2001 di Bandung. Sementara malam itu gue ada perform juga sama band gue di kampus, di salah satu kampus di Bandung. Tapi gue kayak aduh, I cannot miss this one, ya gak sih? Kalau lu ngefans banget, pastilah, iya kan? Pastilah. Aduh, gimana nih caranya, gue harus nonton dulu deh. Yeah. Gue nggak bilang sama temen-temen gue, band gue kan. Udah, terus pas gue udah beli tiket, lu kalau misalnya nonton konser, lu beli tiket festival, lu assume festival itu di depan kan? Yeah. Ternyata enggak, Bo. Pas gue sampai sana, VIP yang di depan, festival di belakang. Aduh, gimana ya? Tapi saking gue ngefansnya, gue beli lagi. Gue beli lagi tiket VIP, gue pengen depan gitu kan. Terus gue duduk gitu kan. Nah ini salah satu ciri khas Bluey ya. Dia adalah founder dari Incognito. Dia dan tuh vokalis. Bukan vokalis ya. Dia founder dan dia main gitar. Dia main gitar ya, sorry. Yang akhirnya jadi produser gue. Nah dia tuh ciri khas dia tuh gak suka nonton konser orang pada duduk. Jadi dia bilang, you know what,
Lu berdiri aja semua. Gue langsung lari kan ke depan, paling depan di panggung. Terus gue kan hafal semua lagu-lagunya karena gue sering nyanyiin lagu-lagu mereka sehari-hari ya gak sih. Itu kerjaan lu malahan. Jadi gue nyanyi gitu. Terus salah satu vokalisnya waktu itu Xavier Barnett, gue inget banget namanya. Dia lihat gue, terus pas lagu Still a Friend of Mine dia todongin mic-nya ke gue. Iya, dia todongin mic ke gue. Terus dia kayak gue tadi suruh naik, tapi kan panggungnya tinggi banget. Itu teman-teman gue kayak udah mau dorong-dorong pantat gue. Ya mungkin lagi. Gue nyanyi, terus udah itu dia kayak ngasih bahasa isyarat, abis ini lo ke backstage ya gitu. Nah terus, tapi kan gue kayak, aduh gue harus nyanyi nih, temen-temen gue udah nungguin gue gitu. Tapi gue gak tau kenapa kayak, it was a decision I had to make at that time. Lo harus kesana untuk nyanyi atau lo ke backstage dulu untuk nemuin mereka. Lo pasti sering dong menemuin momen dimana lu harus ngambil keputusan. Dan ada satu part yang gue regret banget sampai hari ini. Gara-gara momen itu. Dan gue bilang, nope, gue adalah seorang profesional. Jadi gue memilih misalnya untuk menyanyi sama teman-teman gue gitu misalnya. Padahal seharusnya teman-teman gue pun juga bakal ngerti kalau misalnya gue stick sama yang decisionnya satu lagi. Right. So I made that decision. Wow. Gue selesai, gue langsung ke backstage. Nah sebenarnya Xavier itu manggil gue cuman mau bilang kayak gini aja, muka lu tuh mirip banget deh sama muka temen gue di London. So can you say hi to her? Mau videoin gitu ya. Oke. Oh sure I do. Sure I do that gitu ya. Terus kan gue ke belakang ketemu. Terus disitulah kayak kita cuma tuker-tuker nomor, gue harus pergi nih gue bilang gitu. Oke, boleh gak gue minta nomor telepon lo, kata dia gitu. Wow. Oke, udah gue cabut, udah telat sih gue ya. Udah pada bete teman-teman gue, tapi gue dijemput pakai motor, ngebut banget gue ke sana. Tapi they already started kayak 1 or 2 songs. Tapi gue langsung naik panggung and I just did my thing gitu kan. Tapi orang-orang akhirnya ya udah gitu. Ya kan masih temen-temen gue ya udahlah gitu. Yang penting she showed up, udah selesai. Udah gue selesai nyanyi, gue pulang, gue tidur. Besoknya pagi-pagi gue dibangunin. Dulu kan jam-jam nyanyi di kafe segala macam, gue bangunnya siang ya Bo ya, gak kayak sekarang. Nyokap gue pagi-pagi, itu ada telepon dari incognito kan. Hah? Kok dia bisa tahu? Telepon dari incognito gitu kan. Hah mah gimana gitu. Telepon dari incognito. Gue masih kayak halo gitu. Terus dia bilang, Dira kita lagi janjian di Ciamplas katanya gitu. Lu mau main gak ke hotel kita nanti malam gitu. Wow. Oh iya boleh gitu kan. Gue semangat banget kan. Wow. Nah disitulah gue pertama kali akhirnya ketemu sama Bluey. Ketemu sama Bluey. Di situ gue ngobrol sama the whole band, gue kenalan sama, seneng banget dong ya. Gimana sih Neil rasanya lu ngefans banget, terus lu bisa chat kayak temen-temen biasa aja. Gitu. Ini buat yang para millennials gitu ya. Misalnya lu ketemu BTS, atau lu ketemu Blackpink gitu ya di belakang panggung. Abis itu tiba-tiba lu belanja di Ciamplas sama BTS. Just to give like a context, right? Just atau Justin Bieber, atau gue nggak tahu lah yang nonton ini range umurnya berapa, atau bahkan I don't know Julio Iglesias. Lo kali itu. Just trying to get all the market here, right? Tiba-tiba lo Julio Iglesias nelfon, lu mau hangout gak sama gue sama Enrique? Dan kebetulan ada Mariah Carey juga lagi belanja di Ciamplas, mau ikut gak gitu kan? Kita semua nyanyi lagu Hero. Anyway. Gue ngobrol situ. Nah itu gue pertama kali ketemu Bluey di situ. Terus dia kayak, dia bilang, lu tuh talented. Dia bilang kayak gitu. Nah terus dia tuh langsung bilang kayak gini nih. Dira, gue bukan tipe orang yang suka mengumbar janji. Tapi gue juga orangnya suka lupaan gitu. Maksudnya jadi let's stay in touch, dia bilang gitu. Gue kasih email ke lo, nanti lo email ke gue. Wow. Dari situ juga gue mulai tahu nih mereka sebenarnya kayak gitu tuh when they're on tour gitu ya. Musisi-musisi di luar tuh kayak gitu. Udahnya mereka ya sama juga kayak kita hangout gitu. Hangout sampai subuh gitu loh. Ya udah paginya gue say goodbye, terus gue email Bluey itu memang gak langsung dibales, of course sibuk ya kasih. Tapi kayak 3 bulan kemudian dia balas gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol aja. Nah tahun berikutnya
gue ditelepon sama promotornya, Pak Peter Basuki. Dia telepon gue, dia bilang, Dira saya susah banget nih nyari nomor telepon kamu, katanya gitu. Oh iya Pak, ada apa gitu kan, gue kaget. Iya, Incognito tuh mau datang lagi katanya gitu. Terus saya tuh udah kasih beberapa nama penyanyi, tapi beliau bilang dia pengen kamu katanya. I want Dira, kata dia gitu. Nah, lu saat itu sudah menjadi belum. Oke, belum menjadi Dira yang kita kenal gitu ya. Oke. Jadi saya susah banget nih Masih di Bandung, masih di Bandung. masih ngeband di kafe gitu. Masih. Oh gitu ya. Terus gimana Pak? Ya malam ini juga kamu kirim sampel suara kamu. Oke. Gitu. Jadi gue untung gue punya temen seband gue kan, tolong dong iringin gue gitu, bikin cover lagu mereka. Gue kirim malam itu. Nah like 2 weeks from that, gue ditelepon lagi. Dira besok Incognito mau datang, kamu mau ikut jemput gak? Katanya gitu. Baik banget ya. Oh ya mau. Dari Bandung ke Jakarta masih jauh dulu ya Bo ya. Jakarta langsung ke bandara gue jemput. Terus Bully langsung kayak, Dira sebenarnya saya pengen kamu ikut nyanyi, kata dia gitu. Cuman di Jakarta tuh sponsor udah menyediakan bintang tamu lah gitu featuring. Jadi it's okay ya, kamu nanti nyanyi di Bandung aja. It's even better, right? It's my hometown gitu loh. Ya udah, juga di Jakarta gue nonton konsernya, pas di Bandung gitu. Kita cuman latihan di soundcheck. Jadi kamu tahu lagu apa? Saya tahu semua sih. Gue juga sebenarnya sempet ngefans banget sama Incognito gitu ya. Maksudnya Still a Friend of Mine salah satunya gitu. Abis itu ada apa lagi? They have Don't You Worry About a Thing, Talking Loud, banyak. Nah itu akhirnya terus dia bilang, kamu tahu Talking Loud? Of course, kata gue. Ya udah kamu nyanyi Talking Loud ya. Kita cuma latihan pas soundcheck doang. Oke, ini untuk yang di Bandung nih ya? Iya, untuk di Bandung. Gue cuma latihan soundcheck doang. Terus gue nyanyi malamnya. Man, that experience. Lu kebayang gak sih? Gue anak band cafe, terus gue mendapatkan kesempatan untuk nyanyi sama band yang gue cover sehari-hari. The whole energy and the discipline beda banget Nil. Itu di situ gue kayak bener-bener kebayang gak sih kayak gue pede banget nih, energinya segala macem tuh kayak gue ngerasain banget. Dan begitu selesai, Bluey kayak I want you to join the rest of the tour. Dia bilang kayak gitu. Jadi gue bener-bener. The rest of the tour itu di mana? Di Indonesia aja? Ya, Surabaya, Makassar, Medan. Jadi gue ikut. Nah waktu itu bokap gue lagi di India, nyokap gue lagi di Dubai. Dan gue belum ada manajer-manajeran. Jadi nyokap gue, jadi gue telepon, mah gini-gini. Itu nyokap gue, ya udah kamu berani gak pergi sendiri gitu. Berani. See, I was always that kind of girl Nil yang kayak kalau ada kesempatan atau challenge, go for it, take it gitu. Berani, ya udah nggak apa-apa, berangkat kamu. Nah di situ gue tuh mulai belajar, oh kalau tour band tuh kayak gini, ada lobby call ya. Terus semua tuh ya. Apa itu lobby call? Ya kalau misalnya lu mau berangkat ke airport. Lobby call jam 5 gitu misalnya. Iya, misalnya lu ngumpul ya standby lah gitu, lobby call. Terus nggak ada tuh pakai asisten-asisten gitu ya. Gitu. Semua sendiri aja. Oh sendiri. Really? Iya. Itu incognito nih Incognito. Oh my goodness. Sendiri aja. Tapi di situ gue belajar juga mandiri, disiplin segala macam. Gue ikut tour sama mereka. And how everybody kayak, mereka sangat mereka punya personal space. Jadi walaupun you're a group, tapi lu travel together, lu tetap punya kayak personal space gitu. Lu gak bisa anytime lu bisa. Ngerti kan? Tapi di saat masuk ke kamarnya Bluey, hey Bluey apa kabar lo? Nah, jadi tapi di saat kita hang out after the gig, that's a different thing. Itu benar-benar kayak full on personal jadi experience. Jadi kalau sehari-harinya ya lu masing-masing aja, lu ada yang mau nge-gym kayak, ada yang mau apa. Nanti kita ketemu di soundcheck, very professional gitu loh. Gak ada yang gosip-gosip, enggak sih. Ngumpul yuk di kamar itu, enggak kayak gitu. Tapi after the gig, bukan party hard Iya maksudnya kayak loose aja kayak kayak gitu. Nah dari situ gue selesai tour itu kan 2002 ya. Kan itu pertama 2001 2002. Nah dari situ kita cuman komunikasi lewat email aja. Karena Bluey bilang gini, if there is one thing kata dia yang bisa gue ulang lagi, gue pengen sekolah. Dan sekarang kamu punya kesempatan untuk sekolah, so I want you to finish school, dia bilang gitu. Jadi gue waktu itu masih kuliah. Kuliah apa? Kuliah musik. Oh, di Pelita musik Harapan. Udah ya? Oke, gue pikir akhirnya gue udah
setelah 3 tahun itu, mah nggak bisa deh, kayaknya aku pengen totally in music gitu kan. Ya udah, gue kuliah sampai gue lulus, terus gue laporan deh, gue aku udah selesai kuliah. Oke, so what do you want to do now? Wow. Pengen bikin album. Oke, let's come to London. Come to Kata London. dia gitu. Gue penasaran sih, kayak lu pernah ngerasain gak sih kalau misalnya gue dulu pernah jualan MLM. Oke. Yes, multi level marketing. Dimana gue suka banget presentasi-presentasiin bisnis dan lain-lain gitu ya. Oh, pantesan ya lu jago ya. Exactly. 3 tahun gue gak kemana-mana, gak ada juntrungan. Tapi gue suka banget ngepresentasiin bisnis multi level marketing. Tiba-tiba, the moment it hit me, itu adalah 5 menit di ruang casting MTV. Dimana kayak, coba dong ini skripnya lu bacain. Right? Dan gue yang kayak, wow, kok gue bisa senatural itu ya? Pernah mikir gak lo? Kayak di berapa tahun di band cafe Bandung ngebawain lagu Incognito, dan tiba-tiba ada 1 menit dimana dikasih mikrofon di lo, dia right? And it has to be you. Tiba-tiba muka lu mirip sama muka temennya. Iya kan? Right? It has to be you. Itu kayak udah dirancang sedemikian rupa. Skenarionya bisa aja lu live band cuma top 40, bukan Incognito. Bisa aja lu nyanyi ini di depan panggung, tapi muka lu gak mirip sama mukanya, jadi lu gak akan pernah ke backstage. Bisa aja, anything could happen, but then all the stars seem to be aligned. Itu kayak Tuhan udah ngerancang banget supaya lu bisa ketemu Bluey sampai akhirnya boom. Have you ever thought of that like that? Enggak. Pada saat itu sih enggak nih. Ya. Pada saat itu sih enggak. Jadi, and it didn't stop there. Wow, alright. It didn't stop there. Right. Kita lanjutkan? Yes. Oke. Sikat. Pas gue mau berangkat ke London, gue gak punya duit nih. Oh itu. Nyokap gue. Berat nih. Orang tua gue, kita kita gak pernah kekurangan tapi kita gak berlebih juga gitu ya. Jadi harus berangkat ke London, mau bikin album kan butuh uang ya gitu. Terus nyokap gue, ya udahlah teh, mama mau jual mobil gitu. Aduh gue sedih sih ngomongnya. Mau jual mobil gitu. Tapi gue kayak, masa sih sampai harus jual mobil. Gitu. Tapi gak tahu waktu itu nyokap gue punya usaha sih, usaha keluarga. Alhamdulillah tiba-tiba ada aja gitu. Just for me to go ya, bukan buat bikin album. Just for the tickets aja doang gitu kan. Dan waktu itu tuh pound sterling lagi mahal-mahalnya. Waktu tahun gue kesana. Pas gue kesana, Bluey tapi bener-bener ya, menurut gue itu dia itu salah satu angel yang Tuhan kirimkan buat gue. Karena sampai sekarang itu dia kayak bokap gue nih. Jadi, lu sama Bluey itu jadi bukan cuma sekedar produser sama musisi aja gitu. Udah kayak bokap sekarang sendiri. Udah kayak bokap gue sendiri. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Wow. Sampai hari ini. Oke. Jadi waktu gue kesana, he offered me to stay at his place with his family. Wow. Kebayang gak sih? Kayak siapa gue? Bisa aja gue crazy ya gak sih, Bo? Tapi he took me in as family and let me stay there gitu. Jadi gue tinggal di rumahnya. Terus dia bilang, Dira, I don't have a lot of money, kata dia gitu. Tapi kita rekam demo dulu aja, and we'll see if we can find investor gitu kan. Ya udah kita rekam kalau nggak salah 2 atau 3 lagu di sana. Dia bilang, so you can come back to Indonesia with these songs. Dan lihat siapa tahu ada yang mau gitu kan. Dan gue juga akan chip in lah dari from my own money. Kebayang gak sih gitu ya, gue terharu banget. Wow. Terus gue pulang ke Indonesia, it was a lot of money ya to produce an album, of course. Karena human resource-nya juga beda, standards and everything juga beda gitu. Nah ini suatu cerita lagi yang menurut gue it's another miracle. Jadi emang bener nih kalau kita berbuat sebuah kebaikan, itu tuh kita gak akan pernah tahu nanti anak kita atau cucu kita yang akan merasakannya. Jadi waktu itu gue inget banget, gue dibawa sama Mas Eros Jarot. Oh ya? Dia bilang, karena
Gue orangnya kayak gitu, misalnya siapa aja yang ngajakin gue, kita workshop yuk, kita rekaman yuk, gitu. Right. Ayo mas gitu. Jadi gue Right. waktu itu di rumah Mas Eros kan. Right. Dira isi dong vokal. Dia kan orangnya gitu, dia karyanya banyak tapi gak semua dikeluarin. Tapi kayak dia suka rekam-rekam gitu. Right. Ayo mas, udah rekam terus ngomong, emang kenapa sih Dir? Ya gini-gini. Lo ikut gue deh, kata dia gitu. Lo Oke. ikut gue. Kemana sih? Udah ikut aja gue gitu. Besoknya gue dibawa lah. Jadi ada seorang pengusaha. Gue diajak ke rumahnya, dia lagi having a party gitu ya. Dia suka party gitu kan. Undang orang-orang. Udah gitu gue dibawa, dia bilang, mas ini Dira Sugandi katanya. Dia tuh mau rekaman gini-gini. Dia juga, he also a philanthropist. Terus dia, oh kamu siapanya Dokter Sugandi? Cucunya? Ya ampun katanya gitu. Dia ternyata dari Bandung juga. Ya ampun, kalau bukan karena kakek kamu, dulu saya gak lulus ujian Eptanas. Karena saya demam. Dan kakek kamu nyuntik saya sampai saya bisa sekolah. Bayang gak sih Nil? Gue mau nangis sih kayak. Oke. Besok sekretaris saya telepon kamu. Kebayang gak sih Nil? Terus gue kayak, om saya gak tahu deh harus ngebales kebaikan om. Kamu sukses aja, om udah senang. Kebayang gak sih Nil kayak. Dan kakek gue udah meninggal Nil. Udah lama meninggal. That's crazy right? Yeah. Di situ gue juga belajar, oh iya ya. Kita kalau berbuat kebaikan tuh gak pernah sia-sia. Karena kita gak akan pernah tahu. Gitu. Kalau bukan karena kakek kamu, kebayang gak sih? Ya udah alhamdulillah akhirnya ada biaya. Gue menyelesaikan album itu. Dan album itu direkam di beberapa tempat. Selain di London juga kita rekam di Bali juga. Karena Bluey wants to get the vibe and the atmosphere dari tempat asal gue ya. Di Bandung juga, di Jakarta, di beberapa tempat. Inspirasinya datang dari tempat yang berbeda-beda. Right. Ya udah selesai album. Terus gue release. Nah itu terus ada lagi kejadian-kejadian lainnya Neil. Yang akhirnya tadi lu sebutin gue sama David Foster, Jason Mraz, Andrea Bocelli. What? Yeah. Andrea Bocelli itu bener-bener juga, itu miracle juga kalau gue mau cerita sama lo Neil. Jadi nyokap gue setiap lihat Andrea Bocelli di TV, nyokap gue gini, kamu suatu hari harus nyanyi sama dia. Mah, please deh mah, gitu. He's the best tenor in the world, gitu kan. Gak mungkin lah, gitu kan. Yeah. Tapi nyokap gue selalu kayak. Doain aja kayak. Iya terus kayak mengucapnya tuh pede banget gitu kan. Wow. Kayak yakin gitu. Wow. Kamu harus duet sama dia teh, gitu. Tiba-tiba aja gue lagi siap-siap di backstage buat suatu acara TV, acara musik. Gue ditelepon sama Java Festival Production. Sama waktu itu join sama Pak Peter Basuki lagi, promoter Incognito. Dira, kita tuh mau kedatangan penyanyi dari Itali. Terus orang lucu lagi. Datang penyanyi dari Itali, Bocelli gitu. Andrea Bocelli maksudnya. Dia gak tahu. Andrea Bocelli maksudnya, mas gitu. Iya, emang kamu, ya ampun dia tahu lah gitu. Oh ya kita lagi ngajuin beberapa penyanyi nih termasuk kamu gitu. Jadi kamu bisa gak secepatnya kamu kirim CV kamu, link ke semua video-video performance kamu. Oke. Udah gitu gue langsung telepon nyokap gue dong. Yeah of course. Gue langsung, mah ini aku disuruh nyanyi, suruh gini. Ya Allah Not mama doain ya, pokoknya mama doain gitu udah. Nah gue waktu gue wisuda itu gue di Inggris. Right. Jadi gue gak pernah ikut wisuda, ijazah belum ada di gue. Okay. Tapi by that time teman seangkatan gue udah jadi dosen Bo di kampus. Jadi gue bilang, gue perlu ijazah gue nih, gue belum ambil kata gue gitu. Buat apa Andir? Ini buat Andrea Bocelli. Oke gue urusin katanya gitu. Langsung cepet gitu. Kirim CV gue. Terus malam itu juga gue bilang, Dira, gue ditelepon, Dira ini dari manajemen Andrea Bocelli langsung, mereka pilih kamu. Gue langsung telepon nyokap gue langsung nangis. Gila. Nyokap gue bilang kamu harus sujud syukur. Iya. Gila. Gila banget gak sih? Gila. Menurut lo kayak, ya. Is that a coincidence setelah Incognito,
terus and then Andrea Bocelli, and then so on gitu. Nah di situ Neil gue mulai, kan lu tadi nanya, gue mulai ini apa ada maybe God has a plan Campur tangan Tuhan. for me Ya. gitu. Oke, kita masuk ke baris lirik yang kedua. Oke. Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Bahagiakah selama ini? Pertanyaan bahagiakah selama ini, mungkin gue pengen nanyainnya ketika yang barusan lu ngomong, lu udah nyanyi sama Andrea Bocelli, Jason Mraz, Keith Martin, David Foster, Incognito, diproduserin sama Bluey, and like gila. Bahagiakah kamu selama ini? Nah itu ya. Right? Sampai lu pengen stop nyanyi. What? Kayaknya gue orang yang gak bersyukur banget ya. Well, I don't know. Like let's talk about that. Ya ternyata waktu itu ya, gue selalu merasa kebahagiaan itu diukur dari pencapaian. Ya gak sih? Gue gak tahu sih, mungkin kita belum, waktu itu kita belum kenal, tapi sebenarnya kalau Dewi pasti tahu juga ya. Gue tuh dulu orangnya sangat kayak apalagi. Sure, gitu ambisius deh. lah. Ambisius Yeah. dan apa ya, selalu selain ambisius tapi kayak You wanna top your last achievement. iya terus kayak gak nyantai, gak bisa tuh gue kayak relax gitu, gak bisa. Gue harus selalu melakukan sesuatu, and I always need challenge gitu loh. Ya itu dulu gue banget kayak Iya gitu kan? sih. Ya, So you ya, can ya. relate, right? Soalnya begitu gue mulai relax dikit, gue ngerasa takut. Gila gak lo? Gue ngerasa takut job gue diambil lah, takut gue gak laku lagi lah, takut gue jadi pemales, takut gue terlalu comfort. Jadi akhirnya gue yang bener-bener ya itu, gue ambi banget. Dan misalnya gue udah jadi VJ MTV, what's bigger? You know, what's bigger? Oh, exactly. host Indonesian Idol. Exactly. Okay, what's bigger? Akhirnya Kayak you always think you need apa sih? You know, You need to have that adrenaline and kayak drive new gitu challenge kayak, and everything. What's bigger? Gue main film. Yeah, what's bigger? Okay, produser film. Tapi yet at the end of the day, itu semua karena takut. Dan gue akhirnya jadi gak bersyukur sama my present moment. Right, exactly. Waktu itu kan gue belum paham ya. Right. Jadi kayak gue merasa, gue pikir di saat gue mencapai ini, gue akan bahagia. Tapi ternyata enggak. Oke sekarang yang ini deh. Tapi ternyata enggak juga. Tapi akhirnya lama-lama capek ya. Apa sih yang gue cari gitu kan. Wow. Nah sementara yang ada hubungannya lagi dengan si lirik utuh itu. I started comparing myself to others. Neil. Kayak pencapaian-pencapaian. Terutama dengan hadirnya sosial media ya. Gue mulai kayak sering scrolling tuh kayak. Si ini udah gini. Si ini udah gini. Sementara. Itu toxic banget sih. Iya kan. Sementara terus gue ada masanya gue udah menikah. Gue punya anak. Terus kayak ngurus keluarga aja. Terus kayak ya kasih kayak. Oh my God gitu kan. Ya jadi kalau misalnya di dunia entertainment tuh menurut gue emang wanita itu rasa insecure itu lumayan berkali-kali lipat gitu ya. Jadi ketakutan kayak gak laku lagi, nanti akan ada yang lebih muda, setelah gue menikah, punya anak, orang-orang akan memandang gue berbeda, laki-laki gak akan se-ngefans itu sama gue karena gue udah menikah and stuff like that. I think it's hard sih, apalagi tadi lu sendiri juga nambahin, ada rasa comparisonnya itu gitu, lu membandingkan diri lu sama teman-teman yang ada di sosial media. That's hard, ya. Ya kan, jadi waktu itu kan gue belum ngerti tuh Neil konsepnya being in the present moment, right? Terus konsep bahwa 95% versus 5%, lu tau gak? Apa itu? Jadi kalau di dunia mindfulness, meditation and mindfulness, ada konsep 95% versus 5%. Dimana 95% itu sebenarnya diri lo. Faktor eksternal itu harusnya hanya mengambil porsi 5% doang. Wow. Sementara kita selalu apa-apa di luar ya. Lu terpengaruh kayak
pekerjaan lo, keluarga lo, kehidupan sosial lo, semua lo selalu merasa you are the victim gitu. Wow. Nah itu yang tadi gue itu. Dulu gue tuh merasa hidup gue, mentality gue itu victimized. Right. Jadi gue kayak, ya kan dia kayak gitu, udah sampai situ, sementara gue gini. Karena kan gue gak gini, dia begitu. Jadi I keep on blaming myself gitu loh. Wow. Kenapa sih lu dulu gak gini? Kenapa lu dulu gak gitu? It's hard, right? Dan banyak rasa penyesalan juga. Iya, penyesalan. Ini dan maksudnya suara di otak lu juga sering ngomong gitu kayak tuh kan, right? Dia bisa berhasil emang karena dia selalu berhasil, orang yang lu lihat aja karirnya. Lu udah pastilah ini karena elunya aja pembawa sial. Misalnya kayak gitu. Elunya aja dari dulu sampai sekarang tuh pasti gagal bawaannya. Terus ada juga pemikiran yang kayak gue sih gak punya uang sih gitu. Gue gak punya modal sih buat bikin album, buat ini. Gue gak punya, aduh banyak deh. Kalau dulu gak habis-habis kan Nil. Dan gara-gara itu lo akhirnya pengen. Udah gitu terus ditambah lagi terus menikah. Punya anak. Tanggung jawabnya banyak, terus gue gak ngerti being in the present moment, makanya semua itu kayak awut-awutan di sini kan. Jadi gue menjalankan peran-peran yang berbeda itu capek banget kan. Capek banget karena I cannot control my mind gitu. Kayak mungkin rasa gue, ketidakpuasan gue terhadap diri gue sendiri, kayak ngeliat badan gue di kaca. Itu gue harus ngurus diri sendiri kan. Katanya kan perempuan harus mengurus diri, tapi kan harus ngurusin anak juga, tapi harus ngurusin suami juga. Tapi gue mikirin karir gue juga gimana. Cause I didn't want to stop. Maksudnya gue, memang gue kan karirnya di situ gitu loh nih. Nah tapi terus gue mencapai suatu titik dimana, aduh Tuhan capek banget ya gitu. This is like really, 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 really exhausting gitu. Kayaknya gue mencapai satu titik di mana gue kayaknya I just want to give up on my dreams. I don't think I will ever be able to achieve it deh gitu. Akhirnya gue bilang sama suami gue, kayaknya aku mau berhenti nyanyi deh. Tapi gue sedih banget sih. Gue sedih banget. Terus suami gue kayak, masa sih kak? Cuma anak kayak gini aja kamu mau berhenti nyanyi gitu. Nah terus ada masanya nih dimana I was really hating. Ya kan? Jadi kompetitor itu kayaknya jelek aja di mata gue. Semuanya. Kita sama banget ya. Gue sempet, sorry ya, tapi gue sempet 1 tahun itu unfollow semua Instagram teman-teman gue karena gue berasa gue ini menjadi toxic. Setiap kali gue ngelihat achievementnya mereka, mendadak di kepala gue julid. Dan gue ngerti banget perasaan lo, karena jujur ya, gue sendiri itu sempet ngerasa sosial media itu toxic banget buat gue. Sampai sempet pertama udahlah ya, puasa sosial media, gue delete Instagram gue. Detox gitu kan. Habis itu begitu gue balik, tetap aja detox sesaat, tapi lama-lama gue balik lagi ke si toxic itu lagi. Akhirnya gue unfollow semua teman-teman gue sampai mereka marah banget. Oh ya? Yes, tapi at the same time I am going through something karena setiap kali gue ngelihat siapa dia lagi. Seorang Daniel bisa insecure juga ya. Banget. Setiap kali gue ngelihat kayak postingnya dia, gue kayak kok dia sih yang dapat, kok bukan gue? You know, setiap kali gue ngelihat kayak ada dia yang dapat apa, dia lagi ngepromosin apa, gila nih orang kok isinya iklan mulu sih, whatever, you know, like akhirnya gue mulai kayak, you know, kok follower dia bisa lebih banyak, man, like gue kok bisa, gila usaha gue lebih gede loh daripada dia, kenapa like dia yang bisa lebih banyak, you know, so akhirnya gue unfollow semuanya. Wow. Tapi biarpun gue unfollow, tetap aja gue masih toxic. Problemnya bukan di sosial medianya. Bukan. Problemnya di gue. Sampai akhirnya gue bisa menyembuhkan diri gue sendiri dari si toxic tersebut. Barulah, siapa ya temen gue bilang ya, kayak istri gue, Viola. Dia bilang, gue gak ngerti ya kenapa lu bisa mempunyai perasaan seperti ini. Tapi kalau misalnya gue ngelihat ada seseorang yang lagi merayakan sesuatu, seseorang yang lagi dapat promosi sesuatu, dia naik pangkat, dia dapat jabatan baru, dia dapat job baru, gue ikut bersuka cita sama dia. Dan gue malah mendoakan supaya itu sukses. Kenapa? Karena ketika gue suka cita sama dia, gue juga merasakan sukacita
Kalau misalnya gue cuma fokus sama diri gue sendiri, dengan sukacita gue, paling gue bisa merasakannya 2 atau 3 kali setiap hari. Tapi ketika gue merasakan sukacita orang-orang di sosial media, gue bisa mendapatkan sukacita tersebut berkali-kali, bisa sampai puluhan kali dalam satu hari. Wow, bener banget. I think I should do that. Setiap kali gue ngerasa sirik, setiap kali gue ngeliat likes-nya banyak, gue bilang, Tuhan, I am so happy, bless her more, bless him more, berkati dia. Sekarang gue bisa gitu nih. Dan gue tulis komentar, man, ya, this post memberikan gue sukacita. This post brings me joy. This post, you know, like, man, I'm so happy with you, I'm so happy for you. Sekarang kita bisa kayak tapi gitu. Kan itu melalui proses ya. Proses. It doesn't happen in the night. Right. Butuh proses banget. Nah itu yang dan akhirnya si lagu utuh itu yang mengelupas, seperti mengupas bawang itu kan. Satu-satu lapisan-lapisan yang mungkin dari rejection, dari trauma, itu kan bikin kita jadi memakai topeng-topeng, masker-masker itu loh. Dan comparison trap tersebut yang membuat lu pengen keluar dari dunia musik Indonesia. Iya, gue pengen berhenti aja gitu. Terus kayak ini kayak lucu juga sih, bukan lucu, kayak misalnya itu lihat siapa gitu ya, penyanyi misalnya, terus kayak jelek aja di mata gue, sampai suami gue tuh bilang kayak gini, kamu kenapa sih sama dia gitu. Nah, tapi kan di situ gue defensif kan, ya soalnya dia gini, kata orang juga dia gini. Wow. Tapi kalau sekarang gue pikirin sih kayak, wow, aduh dia kan gak punya salah apa-apa sih sama gue. Nah sekarang gue bisa ikut senang kayak gitu nih. Sekarang gue udah bisa, alhamdulillah. Maksudnya walaupun ya namanya manusia ya, tetap kadang ada rasa, tapi gue bisa langsung switch gitu sekarang kayak, no, I should be happy for her, I should be happy for him, ya, I should be proud, karena kita sama-sama gitu, kita punya semangat yang sama, mungkin tujuan yang sama, I don't know gitu, we should support each other gitu. Tapi when we go back to that moment, itu tahun berapa kira-kira? Lu insecure, lu kayak mau keluar dari dunia musik Indonesia, lu pengen berhenti nyanyi. Mungkin sekitar 5 tahun ke belakang ya, 5-6. Tapi itu kayak on and off gitu loh. Oke. Ya. Kapan akhirnya lu menemukan kedamaian di bernyanyi? Atau when were you able to finally let go of the pressure? Gue rasa things have changed ketika karena kan dari 5 tahun yang lalu itu kayak naik turun ya grafiknya. Setiap ada seneng, gue seneng lagi, nanti gue turun lagi gitu. Oh wow. Tapi puncaknya itu Oktober 2019. Okay, what happened? Ada sebuah kejadian besar yang benar-benar gue kayak, aduh gue gelisah banget nih. I need to have my inner peace. Gue gak bisa kayak gini terus, gue bisa gila gitu. Yeah. Jadi Oktober 2019, you know, setelah pilpres itu kan keadaan emang bener-bener, lu tahu kan kayak gimana ya, it's very pressuring gitu, kayaknya tuh energinya gak enak banget gitu kan. Tapi puncaknya Oktober 2019 itu gue diajak nyanyi sama Glenn, Tanda Mata, tribute untuk Kus Plus Bersaudara. Nah itu di Balai Sarbini, dan entah kenapa, mungkin sudah Tuhan rencanakan, pada hari itu ada demo besar-besaran di Semanggi. Ini Oktober yang demo-demo sampai pakai gas air mata itu ya? Iya. Lu kebayang gak? Iya. Chaos banget. Ya. Terus nyokap gue sama suami gue sama anak gue mau ke venue itu gak bisa. Maksudnya harus diberhentiin tengah jalan karena jalan udah ditutup. Itu kayak ada gas air mata, terus bom molotov segala macam, udah kayak perang. Suami gue harus gendong anak gue, tutupin pakai jaket. What? Menerobos kerumunan dan gas air mata itu. Kalian kenapa ada di tengah jalan saat itu? Kan itu tanggal tuh sudah ditentukan, konser dari jauh-jauh hari. You cannot cancel it, ya kan? Yeah. Dan Glenn juga gak bisa. The show must go on. Karena ini kita mau kasih penghargaan. Dan Kus Plus Bersaudara udah hadir. Oh my gitu. Okay. Tapi akhirnya penonton banyak yang gak bisa nyampe ke venue. Yeah. Terus Eyang Titi Puspa juga akhirnya gak perform. Yeah. Karena kan dia gak, dari hotel ke venue walaupun deket jaraknya, jalan juga harus ngelewatin si gas-gas itu kan. Gila. Nah itu gue harus dari hotel ke venue itu gue bener-bener deh. Kayak ini kayak di Timur Tengah gitu keadaannya nih ya. Chaos banget. Perang, ya. Perang aja. Kita pun nyanyi di dalam tegang dong. Ya. Tegang. Ya. Dengan penonton yang gak seberapa juga. Oh my goodness. Tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik buat Kus Plus yang udah hadir pada hari itu gitu kan. Tapi
alhamdulillah sih kita tetap yang di dalam ruangan ya kita tetap Nah, tetap seneng aja kita nyanyi dan Kus Plusnya seneng banget ya dapat penghargaan gitu. wow, Tapi sesuatu malam itu udah menjadi trigger dalam diri gue gitu loh. Kayak gak bisa nih gue kayak gini. Gue I need something to protect my inner peace. Gitu. Karena ternyata gue itu empath juga nih ya. Ternyata gue a high sensitive person gitu. empatinya ketinggian sama Jadi orang. kalau ada energi jelek, gue bisa kebawa gak enak. Orang Wow, sedih gue bisa kebawa sedih. Kalau chaos gue kebawa chaos juga universe gue gitu. wow, Jadi gak bisa nih. Nah gue ingat temen gue itu guru meditasi. oke. Di situ gue langsung WhatsApp dia besoknya. Gue bilang aku mau belajar meditasi ya gitu. Boleh teh. Itu that's when everything berubah ya. Berbalik. That was my turning point. Saat itu hubungan lu sama Tuhan seperti apa? Maksudnya meditasi itu is that pas lu bilang turning point itu bukan turning point ketika lu ketemu perjalanan spiritual ketemu Tuhan dong di situ ya? Belum. Ya, jadi itu Belum. lebih ke turning point di mana lu self aware I think. Iya. Ya, Iya. self awareness-nya gitu ya. Iya, self awareness, right. Di situ gue mulai merasa kayaknya gue perlu mengenal diri gue dulu deh gitu. Cause I don't know myself kayak, ngerti gak sih kayak kok gue bisa merasa terganggu ini kenapa gitu. Berarti ada sesuatu yang mungkin belum kuat di dalam diri gue sendiri gitu loh. Nah kalau lu tanya tadi hubungan gue dengan Tuhan ya sebelumnya ya. Gue rasa hubungan gue dengan Tuhan sebelumnya it's more of like lebih kayak rituals gitu nih. Karena lu tahu sendiri gue memang sudah lahir secara Islam. Gue dibesarkan secara Islam. Gue mengenal pendidikan Islam mungkin dari sekolah, dari lingkungan gitu ya. Tapi tidak pernah gue mengalami peristiwa spiritual itu sendiri gitu loh. It was never a personal experience. Jadi gue hanya tahu dari dogma-dogma dan doktrin-doktrin di sekitar gue Right. gitu ya. Jadi kalau lu tanya ya hubungan gue gitu. Jadi sholat memang udah suatu yang Kewajiban. kewajiban aja dari kecil. Nah bokap gue juga kan lumayan strict tuh. Pokoknya sholat apa. Tapi in a way juga bokap gue tuh dari dulu gitu orangnya. Kamu mau nakal, kamu mau ngapain terserah. Tapi jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Bokap gue seperti itu gitu. Jadi ya gue ngejalanin itu sebagai ritual aja sholat, terus ngaji dan lain-lain ya. Tapi ketika gue sudah melewati proses pengenalan diri gue sendiri itu, I think disitulah kayak hubungan gue sama Tuhan lebih personal gitu loh. Kayak gue merasa kedekatan yang berbeda yang gak pernah gue rasain sebelumnya gitu loh. Karena selama ini gue mengenal Tuhan dari omongan orang. Dari experience orang kan. Nah di saat gue sudah meditasi dan lain-lain itu, proses-proses yang lain itu, disitulah gue mengalami peristiwa-peristiwa spiritual itu. Ini menarik. Meditasinya berarti meditasi dalam seperti apa? Kayak orang-orang yang memiliki keyakinan Hindu itu bermeditasi juga. Buddha juga bermeditasi juga gitu ya. Apakah ada cara khusus bermeditasi dengan cara Muslim gitu? Dan bagaimana lu bisa menemukan Tuhan atau bagaimana lu bisa mengalami spiritual journey di mana Tuhan menemukan lu di saat lu bermeditasi dengan mungkin itu keyakinan lain gitu misalnya? Ada sebuah quotes ya, gue gak tahu siapa tapi praying is when you speak to God. Meditation is when God speaks to you. Right? Very true. Jadi kalau lu tanya meditasinya seperti apa sih gitu. Ya kalau meditasi gue akan selalu memulai dengan doa secara Islam. Jadi Tuhan, ya Allah gitu ya, berkahilah meditasi ini dan semua yang ada di tempat ini
makhluk-makhluk mau yang terlihat, tidak terlihat, malaikat menjaga, benda mati, benda hidup berkahi. Jadi itu cara gue selalu memulai meditasi gue seperti itu. Dan kalau misalnya lu tanya, kayak apa sih, kayak enggak, meditasinya tuh bukan sesuatu yang bersifat, enggak hubungannya dengan agama sih Nil. Jadi kayak sebenarnya meditasi gue itu adalah dia latihan pernapasan. Latihan pernapasan di mana lu bisa lebih menyadari self awareness itu. Kesadaran lo gitu loh. Lu sadar and be in the present moment supaya pikiran lu tuh gak kemana-mana gitu kan. Nah, only in that, di saat kayak di saat lu udah mencapai brainwave lu itu udah di state of meditation itu, situ tuh lu baru bisa, it's when the magic happens. Kayak lu bisa merasakan banget semua suara-suara gitu ya. Mungkin lu menyebutnya, I don't know, kayak tadi lu cerita Roh Kudus itu ya. Suara-suara yang selama ini kan lu terlalu sibuk, kita terlalu sibuk ya. Nah, dalam meditasi itu lu bisa mendengarkan suara-suara yang kayak you can have a conversation with God gitu loh. Suara ilahi. Kemarin gue baru ngobrol sama Mas Anang, dia ngomongnya kayak gitu. Ketika kalau di Muslim dia bilang tafakur. Yes. Which is saat dimana Tuhan berbicara sama lu. Dan itu lu mendengarkan suara ilahi atau bisikan ilahi. Iya, di situ. Nah, di saat lu udah lebih sering latihan meditasi, itu lu mulai memiliki yang tadi lu sebut self awareness. Kesadaran, hadir secara utuh, balik lagi ke utuh. Jadi di state itu ya, lu tuh udah, you will look at everything differently. Ya. Kayak gue kan seneng banget traveling ya Nil ya. Tapi di saat gue udah lebih mindful, itu cara gue memandang alam itu beda banget. Gue pernah lihat postingan lu juga, ya kan? Di saat tuh ngeliat alam, aduh, ini kebesaran Allah nih ya. Ini ciptaan Tuhan kayak gini. Siapa yang bisa bikin kayak gini gitu. When you look at the ocean dengan segala misterinya gitu ya. Terus lu kayak, ya orang lain yang udah bisa diving, gue belum bisa. Tapi snorkeling aja kan lu kayak berapa banyak macam ikan. Belum kayak karang. Belum segala macam. You have to believe there is a creator gitu. Ya, dan lebih gilanya lagi, satu step di atas itu. Creator yang melukiskan ini hanya buat lu yang lagi merhatiin saat itu gitu. Nangis gue biasanya. Iya kan? Ya selama kan? Ini kan we took it for granted. Betul. Kita gak pernah bener-bener, ya kita pikir ada aja di situ. Tapi kita gak pernah pikirin kan. Ya. Duh, gue jadi. Beautiful. Jadi otomatis di saat gue mengalami itu, peristiwa-peristiwa spiritual itu, gue jadi kayak lebih khusyuk sholatnya. Karena I wanna stay in that moment of intimacy with God gitu. Gue udah gak mau ada yang distract lagi. Di saat gue, kalau dulu gue suka curhat sama orang, I don't need it anymore. Karena gue pakai setiap waktu sholat gue to talk. Untuk curhat langsung sama. Untuk curhat, untuk segala macam. Lu mau minta. Lu tahu bedanya Tuhan sama manusia apa? Manusia kalau diminta kesel. Tuhan kalau diminta senang nih. Right? Ya. Karena cuma dia yang bisa memberi. Dia gak mau, lu gak usah minta sama orang lain. Minta sama Tuhan. Jadi semenjak itu gue selalu kayak, buat gue nomor satu Tuhan dulu. Before everything else. Kalau dulu gue selalu mencoba mencari solusi-solusi. Kita kan kalau apa-apa ya, anything deh, lu name it. Lu mau handphone lu hilang. Lu mau apa, lu pasti kan, aduh mana. Tapi no. The first thing, sekarang gue selalu surrender dulu to God. Gue selalu balikin. Apapun yang ada yang gue miliki dunia ini hanya titipan. Termasuk bokap gue. Wow. Ya, dia tahun lalu ya. It was another spiritual journey juga di situ. Iya.
sebelum kita masuk ke situ, seberapa penting sih to have this self awareness dan mencintai atau menyayangi diri lu sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya gitu? Menurut gue sih setelah gue pelajari ya Nil ya, setelah gue pelajari dan setelah yang gue alamin, menurut gue tuh kesadaran atau self awareness itu adalah hal yang paling berharga dimiliki manusia gitu. It's not your wealth, it's not your kedudukan segalanya, tapi self awareness. Oke. Karena di saat lu memiliki self awareness, lu akan tahu keberadaan lu di dunia ini and your purpose of life. Karena tanpa kesadaran itu, semua itu bagai ilusi. Right? Lu akan hidup di dalam ilusi. Dan itu tadi gak akan pernah kecapai yang namanya itu kebahagiaan itu semua fana. Lu selalu nyari kebahagiaan di luar terus gitu. Kebahagiaan yang fana. Tapi ketika lu punya kesadaran penuh, ya lu living in the present moment. Right? Lu bersyukur atas setiap detik, setiap peristiwa yang terjadi sama lu. Bahkan kayak cobaan itu lu anggap sebagai mungkin ada yang memiliki lesson buat lu. Hikmah, you know. Jadi menurut gue itu penting banget gitu. Dan buat gue merasakan gue lebih dekat sama Tuhan, gue lebih mengenal Tuhan setelah gue mengenal diri gue sendiri. Karena kalau dalam Islam Rasulullah SAW pernah bersabda juga, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Wow, that's so good. Ya. Yeah. Sekarang you can relate to that, right? Yes, definitely, betul. Gue setuju, kan? Parah. Tapi gue sih udah tahu kan itu dari dulu, tapi kayak gue baru bisa relate itu sekarang gitu. Wow. When I look, oh my God, this is so true. Kalau gue menginterpretasikannya adalah ketika gue mengenal diri gue di mata Tuhan, gue mendapatkan sebuah identitas baru. Dimana Tuhan tuh ternyata sayang banget sama gue apa adanya. Tuhan itu memaafkan gue dengan segala ketidaksempurnaan gue. Tuhan itu benar-benar kayak menerima gue, tidak menghakimi gue, you know. Banget. Dan padahal dimana orang-orang di sekitar gue mungkin menghakimi gue, tapi Tuhan tuh selalu kayak, no, gue gak ngehakimin lo. Gue ngerti, kadang lu sendiri menghakimi diri lu sendiri, tapi gue gak pernah menghakimi lo. Dan ketika lo merasakan itu, ya tadi itu ketika Nabi Muhammad sempat bilang bahwa ketika kita mengenal diri kita sendiri, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Itu kena banget sih di gue yang barusan ngomong. Manusia selalu sibuk mencari Tuhan di luar. Ya. Sementara God is within you. Tuhan tuh bukan ada di temples, di masjid, di gereja. Wow. God is within you. Dan sebenarnya goals kita itu is to be one with God. Oneness itu, wholeness itu Neil. Di saat itu tuh udah gak ada lagi kayak ego kita, you know, ilusi-ilusi kita, sekat-sekat kita sama Tuhan tuh udah gak ada. Gue baru dapat revelation. Goalnya adalah menjadi utuh bersama Tuhan. That's it, right? Ya. Ya kan? Lu gak akan pernah utuh kalau misalnya lu gak pernah tahu Tuhan di dalam diri lu itu sebesar apa gitu. Ya. Wow. Nah jadi di saat gue sudah bisa merasakan banget itu ya. Ya. Kayak yang tadi seperti lu bilang. Lu tuh gak usah so judgmental on yourself deh. Karena Tuhan tuh gak gitu. Iya. Gue selalu sama ini memandang kayak I don't deserve God's love deh gitu. Ya, gue kayaknya gak masuk deh dalam kriteria orang-orang soleh atau gimana gitu ya. Tapi ternyata gue sendiri yang membangun sekat gue dengan Tuhan gitu loh. Ternyata He never left. Ya. Right? Jadi setelah gue belajar, gue banyak ada along the way I found teachers ya, guru-guru spiritual
guru meditasi, guru gue agama segala macem. Gue baca buku segala macem. Jadi sebenarnya intinya cuma satu, Neil. Sebesar apapun dosa kamu, cinta Tuhan tuh lebih besar. Mercy Tuhan tuh lebih besar. So you can always come back anytime gitu. He will be there, gak akan kemana-mana. Wow. Jadi semenjak itu baru gue bisa rilis semuanya. Gue surrender aja. Apapun yang Tuhan mau rencanakan buat gue, I embrace it. Just whatever God gitu. Gue gak pernah lagi mau banding-bandingin diri gue sama orang lain, because that's not fair. Not only that is not fair to me, to God, right? Ya. Karena seperti lagu itu, kau terindah walau tak sempurna gitu. Kau istimewa karena ya Tuhan ciptakan kita semua istimewa gitu kan. Ya, gak fair Tuhan telah menciptakan lu sesempurna itu, tapi lu malah membandingkan diri lu sama orang lain sehingga lu menghina ciptanya Tuhan, which is lu sendiri. That's beautiful. Akhirnya gimana? What is the impact of that? Besar banget sih. Gue sadar dulu tuh gue orangnya ya itu bitter ya. Gue bitter dan itu pengaruh banget ke hubungannya dengan suami gue, anak gue, people around me gitu. Mungkin mereka ngerasa mungkin sering terintimidasi atau gue bossy. Gue paham banget teman-teman gue dulu mungkin anggap gue kayak gitu. Kalau mereka nonton. Gue banyak reach out to people and said sorry. Gue minta maaf. Wow. Ada yang nerima, ada yang gak bales juga. That's fine. Tapi yang penting gue udah memaafkan diri gue sendiri dan gue mau minta maaf gitu kan. Ya. Gue mulai dari situ tuh, dari Oktober 2019 itu gue mulai bertekad bahwa gue pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah setelah gue bisa menerima itu, accept myself for who I am and for what God has created me to be. Itu ngaruh banget sih ya ke hubungan dengan tadi gue bilang suami gue, anak gue. Suami gue tuh sampai awalnya itu kan gue gak pernah ajak siapa-siapa untuk ikut meditasi gimana gitu ya. Terus suami gue bilang, aku merasakan banget perubahan yang positif di diri kamu. Aku mau belajar juga. Gitu, kaget gak sih? Ya. Terus there is one trip that I made tahun kemarin. Gue melakukan solo trip ke Bali gue sendiri. And I've never done it in my life before. Maksud gue sendiri travel itu biasanya for work. But I never traveled alone for leisure untuk just me time gitu, gue gak pernah. Tapi gue izin dulu sama suami gue izin dulu sama anak gue pergi. Jadi guru meditasi gue tuh mengajarkan gitu bahwa ketika lo dalam dunia meditasi lu tuh harus stop limiting yourself. Jadi sebenarnya goal juga gimana ya? Karena mungkin aja misalnya goal kita segini nih ya. Tapi sebenarnya bisa aja rencana Tuhan tuh segini. Sering banget. Right? Jadi katanya sebenarnya lu tuh jangan limit yourself gitu. Dan lebih parahnya lagi, kita suka limit Tuhan. Oh iya. Ya benar. Iya. Benar. Terus gue ke Bali, you know what I did? I mastered serving di umur gue yang udah 41 tahun. Gila gak lo? Wow. Itu keinginan gue selama ini, cita-cita gue. Wow. But I never went for it. Yeah. Tapi tahun kemarin gue bilang, you know what? I'm gonna do it. Gonna try surfing. Yes. Gue ke Bali, gue cari guru. Dalam 4 hari gue bisa. Bisa berdiri di atas. Bisa. Sekarang udah bisa nih. Ayo kita surfing. Sikat. Gue juga baru bisa tahun lalu juga. Gara-gara karena di lautnya itu gak terlalu banyak orang, gue jadi berani.
Dulu gue Parno kalau misalnya surfboardnya itu nancep di kepala gue gitu. Tapi kan di situ gue membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin, right? Dan tadi tuh kembali ke Tuhan kan kayak kadang kita suka itu limit Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir apa sih yang Tuhan nggak bisa lakukan? Iya. Iya. Kan kalau dipikir-pikir gue ketemu orang di sana, dia ngapain liburan aja? Sama siapa? Sendiri. Laki lu gimana? Anak lu gimana? Terus di sini ngapain? Belajar surfing. Sampai sama yang lain tuh si Sigi pada, gue mau dong. Gue sendiri coba. Wow. Tapi gue berterima kasih banget sih buat suami gue sama anak that's amazing. gue. That's amazing. They're amazing. Untuk bisa memberikan lu me time gitu ya. Tanpa menuntut, tanpa nge-guilt trip misalnya kayak gitu. Tapi on that trip juga gue banyak belajar juga. Itu is also part of my journey. Setelah lu mendapatkan si self-awareness ini, lu menjadi kurus. Nah. Gue pengen nanya itu, karena gini, gue pernah baca, bukan baca lah, maksudnya kita di sini ada yang si feminist movement, dimana setiap wanita berhak merasa comfortable di diri mereka, apapun itu, gitu, seperti apapun bentuknya. Kalau misalnya lu emang udah terakhir, dengan berat badan yang segitu, just embrace it. Right. Jangan sampai gara-gara dunia media ini bilang lu harus ukuran segini, lu mati-matian menyiksa diri lu untuk bisa segini. Right? Gue penasaran sama lu. Lu dan gue penasaran sama suami lu juga gitu. Maksud gue kayak suami lu kayak menikah sama Dira yang masih beratnya berapa dan sekarang tiba-tiba sekarang dia jadi motivated juga. Jadi, kalau menurut gue, what happened was itu tadi setelah self awareness itu hadir ya. Sebenarnya buat gue self love itu bukan jadi self love. Orang banyak yang kayak gini, lu nggak makan ini nggak makan itu berarti lu nggak self love dong gitu. Ya kan? Ngerti gak? Kayak gak lu ngerti, harusnya, orang kan suka bilang kayak gini, harusnya kalau lu mencintai diri lu sendiri ya lu gak usah menyiksa diri lu dong gitu. Berarti kalau lu diet kayak gitu lu gak nerima dong. Right? Sure. Nah for me, gak seperti itu Nel. Jadi di saat gue mengalami peristiwa-peristiwa spiritual itu, gue jadi kembali mikir tuh, ini kan badan juga titipan ya. So I have to take care of it. Gitu loh. Dan sebenarnya badan kita itu sudah didesain nih. Kembali lihat Tuhan itu luar biasa. Badan kita tuh sebenarnya kalau misalnya something wrong with it, dia akan menyalakan alarmnya nih. Signal ya, memberikan signal. Iya, makanya kita sakit pinggang atau gue pusing nih kenapa atau kenapa gue lemas terus nih. Tapi kan sebenarnya manusia we tend to ignore it, right? Ya kita cuekin aja, maksudnya ya emang ya mungkin karena lagi stres, lagi banyak kerjaan, lagi capek gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah tanda-tanda gitu. Nah di saat gue belajar meditasi, gue berguru ke sana ke sini, gue nonton segala macam, itu gue juga pernah nonton tayangan kan Pak Wayan Mustika, dia bilang tubuh kita ini berhubungan lagi juga dengan pandemi. Setelah Oktober 2019 itu kan, and then 2020 kan tahun kemarin pandemi kan. Itu kita dipaksa untuk banyak waktu di rumah aja kan, gitu. Walaupun I don't mind juga sih, gue orangnya bisa. Gue rumahan anyway iya, gitu. Bisa rumahan, bisa gue easy going lah pokoknya. Sure. Tapi di situ juga gue banyak dapat pelajaran, gue nonton video-video di YouTube, gue baca buku. Jadi Pak Wayan tuh bilang bahwa tubuh kita itu adalah tempat jiwa kita bersemayam. Ibarat rumah kita, rumah jiwa kita. Ibarat rumah kalau misalnya udah bobrok, ya udah kayak gimana ya, udah nggak ada penghuninya juga, orang nggak mau nempatin kan rumah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya tubuh kita udah bobrok juga bisa dipastikan lama-lama nggak lama lagi jiwa akan pergi dari rumah itu. Ngeri nggak sih? Right. Wow. Jadi di situ gue kayak, iya ya, kalau if I don't take care of my body, berarti gue juga nggak bersyukur Allah udah berikan sama gue badan yang sehat gitu. Nah di situ itu kan perlu that awareness. Balik lagi dong, kayak ketika lu melihat diri lu di cermin,
dengan mungkin berat yang dulu ya. Ya. Apakah lu bisa mencintai diri lu juga saat itu? Atau Kalau gue sih honestly I hated myself. walaupun dunia ini sempat ngomong kayak no, just love yourself as who you are, Iya, right? walaupun Maksud gue kayak biarpun kita gemuk pun ya udah, you know, like this is me, this is who I am. Love me, Tuhan aja cinta sama gue dengan badan seperti ini. Dan makanya gue ya orang kan beda-beda ya. Tapi kalau gue jujur saat itu sih gue kayak gue merasa serba salah gitu loh Neil. Kayak gue gak merasa, I don't feel confident. Terus juga, tapi yang paling penting bagi gue, I didn't feel healthy. Itu sih. Lu gak merasa sehat? Gue gak merasa sehat. Gue susah tidur. Ada hubungannya karena? Of course, ternyata setelah gue belajar. Apa? Kenapa kalau misalnya lu overweight, lu malah sulit tidur atau healthnya itu? Oke, not overweight. Mungkin karena dulu gue banyak consume sugar. Oke. Itu kan tentunya dong. Iya. Ya. Terus gue banyak, nah sebenarnya ini berhubungan sih satu sama lain semuanya ya. Kayak misalkan sehat itu kan ternyata, nah ini juga yang gue pelajari. Sehat itu ternyata is not only physically, right? Tapi for me, kalau journey orang beda-beda. For me, it started ketika gue memperbaiki fisik gue lebih sehat. Otomatis pikiran gue juga lebih jernih gitu loh. Karena hidup gue juga lebih teratur, gue tidur lebih cepat, gue bangun lebih pagi, terus gue I have the rituals, pagi gue abis sholat subuh gue zikir, terus gue meditasi. Nah itu tadi levelnya nih, begitu fisik gue lebih sehat, terus mind gue pikir lebih sehat, otomatis spiritual gue naik tingkat juga nih. Wow. So sebenarnya kalau if wanna go back bicara soal weight, itu tuh ternyata bonusnya kalau buat gue. Jadi if you live healthy, itu otomatis lu berat badan lu akan mencapai what it's supposed to be. Jadi gak ada kurus atau gemuk sih. Right. Tapi di mana it's supposed to be. Ideal dan sehat buat lu. Ya kalau gue ya sekarang gue begini aja gitu. Lu gak ada niat untuk menguruskan lagi gitu. Lebih kurus lagi dari ini gitu. Enggak, tapi lu emang udah gini aja, udah aman. Ya maksudnya idealnya gitu. Oke. Well, mungkin kalau misalnya kalian penasaran seperti apa, ini bukan acara bukan acara kesehatan gitu, sorry banget. Yes, kesehatan secara spiritual ya, tapi kesehatan secara fisik mungkin lu bisa cek aja di Instagramnya dia ya. Mungkin dia akan memberikan tips-tips bagaimana untuk lu bisa jadi kurus seperti ini. Hilang berapa kilo? 10. Wow. 10. Wow, that's a lot. That's a lot. That's a lot. Tapi gue rasa itu juga bukan hanya dari itu ya Neil tadi, bukan hanya dari berat badan juga, tapi karena gue terus kan, gue sekarang udah gue rutin meditasi, terus sekarang gue jadi belajar Qigong juga, about energy and Qi gitu ya, the energy I need to preserve gitu, kan segala sesuatu di dunia ini kan mengandung energi, dan kalau energi itu udah hilang ya udah mati berarti kan, right? Gue belajar itu, nah ternyata gue sih merasakan efeknya. My transformation itu. Tapi ternyata you know what? Other people merasakan juga. Banyak banget yang DM ke gue, termasuk tadi salah satunya suami gue, yang kayak, kok teteh beda banget ya sekarang. And orang ada yang bilang, you're glowing, kayak energi positifnya kerasa sampai ke sini gitu. Nah pertama kali waktu gue datang meditasi ke guru meditasi gue, kan gue nanya, bisa gak sih kita build a wall supaya kita gak terpengaruh oleh energi negatif di luar. Terus guru gue bilang, not only that we can do that, tapi kita bisa menyebarkan energi positif kita ke sekitar kita. Nah disitulah gue kayak, oh bener ya. Tahu sekecil apapun peran kita di dunia ini, we can make an impact, you know. Even dari sekedar energi aja kita bisa make a impact. Itu yang bikin gue jadi semangat untuk terus, you know, kayak apa ya bilangnya ya, not revelation, tapi gimana ya, kayak gue pengen belajar lagi, gue pengen perbaiki. Iya, gue pengen belajar, gue pengen memperbaiki diri lagi, karena ternyata di saat gue
transform bukan gue aja, tapi sekitar gue juga merasakan juga. Ya. Iya Dan kan? positifnya lu ikutan kayak dirasakan sehingga orang-orang sekitar lu pun juga memberikan lu energi yang positif juga ke lu gitu. And it's kalau misalnya di luar tuh bilangnya feedback loop. Kalau misalnya lu negatif, Energy attracts energy. right? Ya, gue suka sih kata-kata transformasi ya. Transformasi. Gue suka banget kata transformasi. Karena gue sendiri juga, gue ngerasa gue adalah orang yang udah transform. Oke, karena orang yang ngelihat gue 10 tahun yang lalu di zaman MTV atau awal-awal Idol dengan rambut gue yang sama gue yang sekarang itu beda banget, like 180 derajat beda gitu kan. And I'm pretty sure lu sendiri juga ngerasain hal tersebut gitu. Jadi ketika lu sudah bertransformasi, lu udah dekat dengan Tuhan, tahun 2020 mungkin bisa dibilang salah satu tahun terberat karena lu harus kehilangan ayah. Yeah. Let's talk about that. That's also another God's plan yang gue gak nyangka juga. Jadi Neil, di saat bokap gue meninggal, gue gak di sini. Gue lagi di LA. Gue lagi ada kerjaan. That's tough. That's tough, but however, Tuhan tahu banget. Kalau gue di rumah, gue anak paling besar. I would not be able to have the time to grieve, to let go of him in peace, karena gue pasti sibuk. Karena energinya di rumah pasti sedih terus. Orang dateng gue akan nangis lagi, right? Oh iya. Lu high sensitive person. Iya, dan gue pasti energi gue pasti drowning banget gitu loh. Ya. Gue lagi di LA, I called my mom to make sure karena suami gue yang ngasih tahu. Gue telepon nyokap gue, terus nyokap gue bilang, it's another thing about my mom, she's a tough woman. Dia bilang, papa udah gak ada, kamu doain aja, kamu gak usah pulang, kamu selesaikan apapun yang harus kamu kerjakan di sana. Karena emang gak akan ngejar juga ya, kalau secara Islam kita harus segera dimakamkan. Gue waktu itu juga gimana mau histeris kayak, right? Alhamdulillah Tuhan sudah rencanakan gue, I was not alone there. Lu percaya gak? Sahabat gue SMA, kebetulan dia di sana juga lagi pameran. Dia seniman. Dia lagi pameran di Beverly Hills, di Hollywood. So she was there. Sahabat gue dari SMA. She was there. Jadi kita kayak, oh my God. Kita selalu ya momen-momen kebersamaan ini Tuhan hadirkan kita gitu selalu. Wow. So she was there. Jadi teman-teman gue di sana kayak, udah yudir kita let's go to the beach. Gue duduk di pinggir pantai, the sunset was beautiful. Di situ gue bisa ngelepasin bokap gue dalam keadaan tenang. Kalau gue di Indonesia gak mungkin kayak gitu Neil. Gue gak mungkin punya kesempatan kayak gitu. Pasti lu udah tahu lah, gue udah pasti gitu kan. Tapi di sana gue bisa tenang. Gue lihat langit. Gue bilang gitu, Pah, teteh ikhlas. Teteh ikhlas, cuman teteh harap aja papa udah bangga deh sama teteh gitu. Satu-satunya gitu, gue cuman pengen bokap gue kayak gitu. Walaupun ada cita-cita gue yang belum kesampaian untuk ngebahagiain bokap gue, but I just needed to know that. Nah malamnya nyokap gue WhatsApp gue. Nyokap gue bilang, papa tuh udah bangga sekali sama kamu. Waktu itu dia ada acara GPL itu, gabungan pecinta lagu yang sama Iwan Abdurrahman yang Umpat itu di Bandung. Om Iwan manggil gitu. Itu coba Rudi berdiri, itu papanya Dira Sugandi. Semua orang pada tepuk tangan. Terus nyokap gue bilang, papa udah bangga dan kamu sudah menaikkan derajat keluarga kamu gitu dengan. So I was like, okay. Nah dari situ Neil, karena gue punya waktu yang tenang untuk berkontemplasi ya. Di situ gue mulai mikir, okay, ini semua kehendak Allah. Gitu. Mungkin buat manusia, buat gue, it's a big pain. Tapi gue yakin banget
tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan gitu. Ini udah menjadi rencana Tuhan. Dan bokap gue memang sakit diabetes. Jadi udah cukup lama ya sakit, kasihan juga gitu. Nah di situ gue mulai tuh Nil kayak oke, sekarang fisiknya udah nggak ada, udah terpisahkan. Tapi gimana ya? I wanna stay connected with him gitu, sama bokap gue gitu kan. Dan dalam Islam itu kan kalau orang Muslim meninggal itu putus kecuali 3 perkara gitu. Dan salah satunya itu adalah doa anak yang soleh. Di situ tuh gue kayak kayak gue harus jadi orang yang baik deh. Karena I want to believe that I have the chance to see my father again in heaven one day gitu. Gue pulang ke Indonesia, gue inget, nah tapi disitulah dimana gue melepas bokap gue tuh dengan lebih embrace the time we spent together, celebrate his life, dengan mengingat lagi semua pesan-pesan dan amanah dia, dan gue bersyukur banget Allah tuh udah titipkan gue di tangan bokap gue gitu. Bokap gue tuh cuma seorang pegawai negeri Nil, tapi there's so much wisdom yang dia ajarin ke gue. Kayak bokap gue tuh selalu, kamu baca, kamu harus hobi baca apapun, mau koran, mau majalah, karena baca itu gudang ilmu. Itu jendela kamu ke dunia, kamu baca katanya gitu. Terus bokap gue dalam keterbatasan dia tuh selalu memberi sama orang. Jadi waktu bokap gue meninggal itu gue dikirimin video yang datang banyak banget ya. Karangan bunga juga banyak banget. Terus orang-orang yang datang nangis bahwa dulu tuh bapak saya ditolong sama Pak Rudi gitu. Jadi I was really grateful gitu. Gue bersyukur jadi gue bukan melihat dari sisi kehilangannya. Tapi gue lebih bersyukurnya gitu. Bahwa Allah sudah menitipkan gue sama bokap gue. Bahwa I get to spend some time with him gitu. I celebrate his life. Jadi begitu gue balik Indonesia, itu kan tahun kemarin itu kan gue balik tuh Februari itu kan belum apa istilahnya PPKM gitu. Terus kan Maret ya, terus masuk bulan puasa, right? Bulan puasa itu selalu kalau buat Muslim, buat orang Islam tuh selalu there's a different vibe. Gitu. You will feel that closeness with God. Gitu. Nah gue inget bokap gue tuh pernah memberikan ke gue hadiah ulang tahun Al-Quran. Kalau orang lain mungkin ada yang dikasih mobil, dikasih apa. Tapi bokap gue ngasih gue mushaf Al-Quran. Di situ gue buka lagi, gue baca note dia, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kamu gitu. So what I did bulan puasa tahun kemarin, I contacted seorang guru ngaji. Karena waktu tante gue meninggal bulan Desember 2019, ada yang ngaji dan dia bagus banget gitu ngajinya. Pak saya mau belajar ngaji. Oh boleh teh, mangga, orang Sunda gitu ya. Mangga teh katanya. Ya udah tapi lewat itu aja, video call aja gitu. Bisa online. Nah di situ gue ngaji karena gue pengen menyelesaikan amanah itu dari bokap gue. Tapi ternyata I found more than that. Wow. Bukan dari hanya sekedar menyelesaikan amanah aja. Di situ gue baca Quran tuh bukan hanya bacanya tapi artinya gue baca semua sampai selesai. Akhirnya dalam usia gue ini gue baru khatam Quran. Alhamdulillah pertama kali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semuanya, luar biasa sekali, it's an achievement. Jadi beberapa halaman sebelum lembar terakhir itu gue udah nangis banget nih. Udah nangis banget. Terus semua pecah di saat terakhir guru ngaji gue bacain ada doa khatam Quran. Itu gue nangis banget. Kayak gak percaya tapi
Ada rasa haru, ada bahagia, semua rasa itu campur aduk. Dan gue rasa bokap gue hadir juga di saat itu. Karena gue ngerasa Pak Teteh gak bisa. Teteh gak bisa ngasih papa apa-apa kayak yang sifatnya materi di saat papa masih ada. Tapi Teteh harap doa-doa Teteh nyampe gitu. To comfort you di alam kubur gitu. And someday kita berkumpul lagi. Nah dalam proses gue membaca Quran itu juga gue lebih mengenal Allah lagi gitu kan Nil. Setelah gue selesai khatam, gue merasa something has changed in me juga gitu. Gue jadi orang yang sekarang alhamdulillah gue sih merasakan gue bisa lebih calm, gue lebih peaceful karena gue memandang semua di dunia ini itu I see the face of God kemanapun gue pergi dan apapun yang gue temuin, manusia, hewan, alam, I see God everywhere gitu. Jadi transformasi itu sih. Can you define seeing God everywhere? Can you define that? What itu artinya apa gitu? Ketika misalkan anak gue deh, ya paling deket sama paling kita, dekat dan anak gue itu, ya anak-anak lah ya, mereka tuh nggak punya dendam kan Nil, right? Mereka kayak pure soul, pure gitu. Terus mereka forgive, you know right? Setiap gue ngelihat kebaikan, ya Tuhan kan seperti itu, right? Kayak semua sifat-sifat yang mulia itu sifat Tuhan gitu loh. Dan sebenarnya kita semua diciptakan itu, kita adalah khalifah di muka bumi ini. What is that? Khalifah di muka bumi itu artinya Jadi apa? kita tuh sebenarnya we should represent sifat-sifat Tuhan gitu. Maha memberi, right? Maha bijaksana, maksudnya judge gitu, ya. Terus maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang, and so on. Itu loh maksudnya. All the karakternya The Allah good, gitu. iya kayak gitu. Jadi di saat gue melihat gitu, and then I see you, right? I see God in you. Karena kayak the way you carry yourself, and I can see kayak lu punya compassion, but you also have passion for life gitu. Apalagi kalau lu ke alam ya, ya kan, ke nature gitu. Itu kayak ngerti kan? Karena gue pernah lihat postingan lu juga yang lu bilang itu, di saat lu di alam lu merasa kebesaran Tuhan. Even sekarang yang lebih beda lagi, in my way of singing, berubah banget Nil. Gue dengerin rekaman gue, video-video gue nyanyi dulu, ngotot banget. Tapi sekarang ketika gue dengerin lagi rekaman nyanyi gue bisa nangis. Gue bisa nangis kayak, ya Allah gitu ya. Kok ini suara dari mana? Cause it's not me, right? Gue gak bisa ciptain suara kayak gini Nil. Nah even dari situ aja. Dari dengerin rekaman gue sendiri, dari dengerin suara gue sendiri, gue merasakan kehadirannya, kebesarannya gitu loh. Ini maksudnya kayak lagu-lagu lu yang baru nih ya, maksudnya rekaman yang sekarang gitu, yang belum, kalau dulu kan ngotot gitu kan, kalau misalnya sekarang ini. Kalau dulu sih it's me gitu kan. Boom, I like that, betul. Kalau dulu itu kayaknya lu perform ngotot karena lu pengen mengambil attention, mengambil kesan, you wanna take that, gitu. Cuman sekarang ini mungkin lu nyanyi, gue lebih kayak use me, right? To give, to serve, right? To serve, right? Untuk memberi pesan, which is pesannya dia, gitu. Udah bukan lagi mengambil kesan, tapi memberi pesan. And I think itu yang gue denger juga di lagu Utuh, gitu. Karena
gue suka ngomongnya anointed. Anointed, right. You know, your voice itu udah Gue jadi. tuh sering juga nih nyanyi sama komunitas gereja, acara Christmas. Mereka pada, You're anointed. you're anointed. Jadi gue cukup familiar. Right. Suara lu itu anointed. Artinya suara lu itu ada, there's a bit of the spirit of God inside your voice. Right? Ya gak sih? Kayak Tuhan bisa bekerja melalui pita suara lu. Tuhan bisa bekerja melalui nyanyian lu. Dan sampai bahkan lu ketika ngedenger lagu lu sendiri, lu lagi berasa kayak, wow ini. Iya, makanya lu nangis. Iya. Itu bukan gue soalnya. Ini dari mana suara ini Right. gitu kan. Makanya bisa nangis. Nah akhirnya memang itulah yang akhirnya gue kayak tersadarkan gitu loh Nia. Dira, Tuhan tuh udah titipkan suara ini sama lo. Terus lo mau take it for granted dan lo mau berhenti nyanyi. Ya. Ya kan? When there is a lot of things that you could do with your voice to serve others, to help others gitu kan. Akhirnya sekarang gue sudah ikhlas. Menerima keberadaan gue dan apa yang Allah titipkan pada gue gitu. Berapa banyak orang yang self healing karena lagu utuh. Ya kan? Udah bukan lagi soal gue penyanyi keren loh. Iya udah bukan lagi udah soal bukan lagi itu. kayak suara gue bisa sampai berapa oktav. Bukan. Atau gue bisa nyanyi sama David Foster, Andrea Bocelli dan lain-lain. Tapi di lagu utuh itu lu yang kayak menjadi, kalau gue nih, gue kan presenter. Gue ini kayak mikrofonnya Tuhan gitu. Lu menjadi suaranya Tuhan supaya orang ketika mendengar lagu lu, mereka mempunyai pengalaman dalam Tuhan juga. In self-healing themselves. Jadi kalau misalkan dalam musik mungkin ada yang namanya penghargaan-penghargaan ya. Tapi buat gue penghargaan setiap hari yang gue rasakan tuh ketika orang reach out to me dan bilang bagaimana lagu itu sudah mengubah change their life gitu loh. Kayak Mbak Dira terima kasih ya, lagunya tuh membantu saya untuk healing. Saya nangis banget waktu dengarnya. Terus kayak cerita dulu saya selalu membenci diri sendiri, gak berani menatap bayangan saya sendiri di cermin. I was really judgmental towards myself. Semua message itu tuh kayak bikin gue, ya Allah terima kasih ya gitu. Terima kasih you make me feel worthy. Ternyata gue ada purpose-nya. Lu ada nilai. My existence di dunia ini ada purpose-nya. Bukan hanya sekedar yang tadi kita bilang itu prestasi ini itu. Buat diri gue sendiri kan. Gue pernah nonton interview lu sama Bang Dame. Salah satu guru spiritual gue juga. Really good interview. Kalau misalnya lu bisa ngeliat di Instagramnya, it's really good. Di situ Bang Dame bilang kalau misalnya contoh lu sedang menari di depan cermin, right? Lu menari di depan cermin, lu ngeliat refleksinya, gitu kan? Ada refleksi tarian lu di cermin tersebut. Itu yang lagi nari, yang di cermin itu, atau lu gitu. It's you. Cermin itu cuman refleksi dari tarian lo. Dan lu sedang merefleksikan Tuhan, bekerja di lu. Jadi lu lagi mungkin susah juga ya konsepnya kayak gimana. Tapi maksud gue kayak itu make sense banget buat gue karena lu lagi merefleksikan Tuhan yang lagi bekerja di dalam. Gue bilang kan, harusnya tuh kita semua begitu. And we can feel God from you. Dari refleksinya lu kita bisa mengalami pengalaman spiritual juga. Kita bisa merasakan Tuhan. Dan bayangin kalau misalnya kita semua bisa melakukan hal tersebut. Bisa melakukan, iya kan. Wow, ketika lu jadi leader di sebuah perusahaan, lu merefleksikan Tuhan. Ketika lu menjadi apapun itu apapun itu. Dan lu bisa merefleksikan Tuhan. Karena yang bekerja adalah Tuhan melalui lu gitu.
I love that metaphor gitu. Iya. Dan gue setuju banget sama lu Dira. Maksudnya dulu itu ya, kalau misalnya orang nge-DM gue, nge-tweet gue, di-mention atau apapun. Mereka bilang, oh Daniel ganteng banget. You know, oh Daniel lucu banget, you know. It's like kalau misalnya di Indonesian Idol, oh Daniel kayak keren banget ya atau apa gitu, haha lucu, whatever. Sekarang yang nge-DM gue itu berbeda sih. Neil, gara-gara gue nonton episode lu di Daniel Tetangga Kamu dengan interview siapa, gue mendadak bisa ngerti tentang diri gue sendiri. Wow. Ketika gue nonton interview lu, ketika lu ngomong ini, gue jadi bisa memaafkan diri gue. Ketika lu ngomong soal Tuhan, wow ternyata Tuhan tuh bekerja melalui apa kayak gitu. Mereka punya perspektif yang berbeda. Sehingga mereka sendiri akan melakukan sebuah perubahan kecil untuk berdasarkan apa yang gue omongin. Atau misalnya bintang tamu gue yang lagi omongin. Dan mereka kayak mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Kayak gitu. Gue mungkin, dan itu kebanggaan tersendiri buat gue. Ya lebih kan? bangga Ya daripada kan? award-award yang pernah gue menangin. Karena ya kita berhasil merubah hidup orang gitu. Kita impactnya itu hidup orang berubah gitu. You know like it's a different game. Iya. You know it's a different game. Bukan lagi cuman oh keren, oh ganteng gitu. Ya karena kan tadi seperti lu bilang. Kalau misalnya kita penghargaan itu kan buat kita ya. Mengambil. Iya kan? Ya, mengambil pride, ego itu gitu. Gue kayak oh iya yes gue ganteng. Cuman kayak. Harus terus ya? Iya cukup ya. Kayaknya sampai situ aja gitu ya. Udah ya ganteng itu kayaknya udah mulai diomongin berkali-kali gitu. No. Tapi poin gue adalah kenapa gue udah mulai agak-agak melipir ke arah situ. Poin gue adalah ngomongin soal transformasi ya Dira ya. Gue ngeliat lu adalah orang yang you know, lu lebih secure. Ya kan tadi kita udah ngomongin soal insecure. Lu lebih secure. Lu lebih Alhamdulillah. damai. Lu lebih, karena kedamaian lu jadi lebih bersinar gitu. Right? Tadi ada yang bilang juga kalau misalnya lu kayaknya lebih cerah gitu kan. Nah gue sebenarnya, dan ini relate banget sama yang ketika lu ngomongin soal meditasi. Di gue ngerasa meditasi buat gue adalah ketika yang tadi gue mendengarkan Tuhan. Gue berdoa, gue ngobrol, gue berdialog, gue mempunyai conversation tersebut dengan Tuhan. Disitulah gue bermeditasi dan disitu gue akan merasakan kedamaian dan rasa kasih dari Tuhan yang luar biasa gitu. Now, apa lawan katanya meditasi? Menurut gue adalah khawatir, worry. Dan gue sadar ketika gue worry itu artinya gue sedang tidak menaruh Tuhan di tengah hidup gue sehingga gue khawatir. Gue sedang menaruh uang di tengah hidup gue sedang menaruh karir gue yang sifatnya sementara. Ketika gue khawatir, itu artinya gue sedang tidak menaruh Tuhan di tengah hidup gue. Gue malah menaruh hal-hal yang sifatnya sementara banget kayak uang. Aduh gimana ya kalau misalnya nanti uang gue belelep gitu kan, gue khawatir. Gimana kalau misalnya gue udah gak terkenal lagi, ketenaran, sifatnya sementara. Itu berarti gue khawatir. Yang gue lakuin adalah, wait, gue harus balik lagi meditasi untuk bisa menaruh Tuhan kembali di tengah hidup gue, tenangin diri, control my breathing, you know, like benar-benar gue, ketika kita mulai panik, hal pertama yang kita sadarin tanda-tandanya adalah dari nafas kita. Nafas kita tiba-tiba berubah, erratic gitu, right? Wow, gue bernafas dengan tenang lagi, dan gue mulai membayangkan, gue nyari akar dari diri gue sendiri. Ini apa ya? Ini ketakutan ini asalnya dari mana ya? Oh karena gue lagi takut kehilangan job. Oke. No, you know what? Kita taruh lagi Tuhan di tengah. Kalau misalnya Tuhan emang pengen gue mendapatkan job ini, you know, itu rezeki dari dia. You know, dan di situ akhirnya gue tenang lagi. That's why I need meditation. Lu sendiri mempunyai tanda-tanda sendiri nggak? Dan mungkin apa yang bisa dilakukan sama teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sedang menonton gitu ya, supaya mereka bisa bertransformasi juga sama seperti lu. They want what you have, right? Lumayan banyak yang nanya juga sih ke gue, kayak Teteh pengen berubah tapi mulainya dari mana ya, bingung gitu. Sebenarnya meditasi sendiri itu kan sebenarnya artinya
to become familiar with. Nah, manusia itu kan takut, khawatir, stres. Itu hanya dikaitkan dengan dua hal nih. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu is meaning kayak past traumas. Kayak lo mungkin pernah gagal, terus lo dibilang sebagai failure, and then you feel like a failure. Right. Ketika lo bangun tidur, lo mengingat lagi peristiwa itu, and then you will feel selamanya as a failure. Atau hal-hal bodoh yang pernah lo lakuin yang malu-maluin banget ya. Atau macam-macam, atau mungkin sejarah di keluarga atau dengan orang terdekat apapun ya. Sama the future. Lu selalu kita kayak tadi, lu takut gak punya job, lu takut gak laku lagi, lu takut lu gak dapet jodoh. Itu kan something that hasn't happened. Tapi it's the future. Yeah. Nah, actually meditation helped me with being present at the moment. Karena lu tahu sendiri why it's called the present. Karena the gift, hadiahnya itu ada di masa ini. Wow. Present gift. Right. Jadi sebenarnya meditasi itu, right? That's why you need to stay in the present. Present. It's the present. Present adalah gift. hadiah. Hadiah. Juga. Yeah. Nah sebenarnya meditasi itu membantu gue itu dengan lu merasakan nafas aja. Lu kayak aduh lu bersyukur ya Tuhan meniupkan nafas ke lu hari ini. Otherwise lu udah gak ada di dunia ini. Sebenarnya Tuhan gak perlu sih menghidupkan lu hari ini. Ya gak sih? Wow. Nah sebenarnya meditasi lebih itu. Help me stay in the present moment without having to mengidentifikasikan diri gue dengan masa lalu gue. Dan worrying about the future yang belum terjadi. Wow. Gitu. Nah kalau misalnya orang nanya gimana sih caranya? Pertama kalau misalkan kalian sudah bertanya sama aku, berarti kalian tuh sebenarnya udah ada kegelisahan itu. And you should listen to it and follow it. Karena ketika kita mengikuti suara-suara dan intuisi kita itu, dan kita sudah mutusin, Tuhan, saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti Tuhan akan bukakan jalannya dan berikan tanda-tandanya nih. Tapi kita memang harus mengosongkan diri dulu dan membuang dulu semua ego dan attachment semua itu ya. Untuk bisa melihat tanda-tandanya. That's hard. Itu susah banget karena kita pengen in control of everything. Right? Makanya. Oke, Tuhan gue pengen berubah tapi gue pengen berubahnya seperti ini. Normal dong. Kita pengen even kita pengen ngontrol Tuhan. Kita bilang Tuhan gue pengen berubah. Gue tahu nih hidup gue ini ada yang salah. Gue gelisah soalnya. Tapi gue pengen hidup gue idealnya seperti ini nih Tuhan. Right? Berarti harusnya ya gue akan seperti ini. Gue sekaya ini. Gue seterkenal ini. Gue mempunyai followers segini. Gue mempunyai likes segini. Gue punya. Right? Like kita berusaha mengontrol perubahan tersebut. Iya. Dan tadi ketika lu bilang kayak buang itu semua. Buang itu semua. Susah ya. Detaching dari gimana? semua. How did you first stepnya itu apa? Langkah pertamanya banget untuk membuang ego-ego itu apa? Kalau gue prosesnya adalah itu sih tadi gue belajar yang membuat gue personally benar-benar yang membantu gue adalah meditasi tadi itu. Oke. Tapi setelah itu juga gue lebih meningkatkan terus juga fisik, kesehatan body, mind, and spirit itu benar-benar harus align ya. Oke. Di saat lu udah align itu semua, percaya deh, lu akan mengalami transformasi itu. Jadi menurut gue, you need to have that. Karena cara kerja sistem tubuh kita itu nggak bisa satu-satu gitu nih. Lu nggak bisa sehat fisik aja. Body, mind, and spirit itu harus align semua. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi lu juga bilang kan perubahan kecil. Dari perubahan kecil aja dulu. Bener nggak? Betul. Dari perubahan kecil. Gue tuh dari yang biasa begadang jadi jam 10 udah tidur bangun jam 4 pagi itu totally change my life. Totally change my life. Kan orang mikir kayak apa sih gitu. Dan cuman pola tidur doang. Tapi berubah banget. Dimulai dari
step-step perubahan kecil aja sih menurut gue. Kayak lo lahirkan kayak good habits, you know. Yeah. Dimulai dari pola makan lo, pola hidup lo. Nanti gradually ketika lo membuka hati lo, Tuhan akan bukakan terus jalannya. Trust me, percaya deh sama gue. Cause I know you've been there too. Pasti lo tahu maksud gue. Lebih gilanya lagi ketika kita bilang yes. Udah Tuhan. Iya. Aku pengen berubah. Tapi kalau masih ragu enggak bisa. Ya. Yes, gue pengen berubah. Gue kasih semuanya. Lu terserah deh. Ini gue akhirnya menjadi sebuah vessel aja buat lo. Lu pengen gue berubah seperti apa? It's your call. Bukan it's no longer my call. Right? Jadi terserah Tuhan. Aku mau jadi seperti apa. Dia mulai kirimin gue orang-orang. Yang gue gak pernah pikir gue bisa. Oh my God. Right? Tiba-tiba ada satu orang. Right? Dia kirim orang-orang yang benar-benar wow, kok nge-support perubahan gue. Benar. Gue menjadi orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama bisa nge-support gue dan tiba-tiba gue ada di level yang baru aja gitu. Benar. Ya. So if I want to say thank you ya guru gue, guru meditasi gue PC ya. Terus Bang Dame, guru spiritual gue. Terus Nil yang gak kalah penting itu juga ya. Jadi gue kan dulu orangnya baperan ya. Jadi terus gue tuh kan ternyata tipe orang yang sifatnya itu gue tuh suka mengayomi, nurture gitu. And when I didn't get that love back, gue tuh bisa baper, hurt banget gitu. Nah what I did was ketika gue waktu itu merasain gue tanya sama guru meditasi gue PC, gimana ya kalau gue merasa this person yang gue anggap sahabat misunderstood me. Terus dia bilang gak apa-apa teh, kirim aja compassion sama dia. Kirim compassion. Jadi salah satu yang penting juga menurut gue faktor di dalam self transformation kita, we need to learn to forgive. Gitu. Forgive ourselves, forgive orang lain, and give compassion. Terus gue latihan meditasi compassion dong, kirimkan compassion sama dia. Udah gak gue pikirin lagi, balik lagi orang itu dalam hidup gue, sahabat gue. Kita deket lagi sekarang. Oh wow. And I let go gitu, surrender aja. Maksudnya barang atau hal yang memang bukan, maksudnya pada saat itu mungkin ya kita have no control of, just release. Jadi waktu itu gue sedih banget kayak kehilangan sahabat ya gak sih Nil. Tapi udah gue let go, I surrender and I just send this person compassion. Sekarang kita udah deket lagi. So dear, in conclusion, sekarang ini relationship lu, hubungan lu sama Tuhan tuh seperti apa sih? How do you describe it? Bagaimana karakter Tuhan di mata lu? Pokoknya buat gue sih saat ini nomor 1 sih buat gue in my life. Udah semua udah buat gue, maksudnya kayak family, even family, friends, apalagi karir kayak gitu dah. Selalu buat gue nomor 1 adalah Tuhan. Dan kalau misalnya boleh, gue mau bacain nih kayak sebuah puisi pendek. This might describe perfectly. Puisi dari lu bikin puisi sendiri atau? Bukan. Ini adalah kutipan syair-syair cinta Rabi'ah Al-Adawiyah. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu. Hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam jumpamu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip. Manusia terlena dalam buai tidur lelap. Pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu. Dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak mereguk bahagia. Ataukah itu kau tolak hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu kulakukan.
selama kau beri aku kehidupan demi kemanusiaanmu. Andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu karena cintaku padamu sepenuh kalbu. You know, ketika lu sudah merasakan kesatuan itu dengan Tuhan, Ya. lu udah gak punya ketakutan lagi akan kematian ya. Karena you're going home. Ya. Selama ini kita takut karena kita gak tahu tujuan kita. Jadi sekarang semua udah gue lepas aja. Gue udah rilis aja. For me, yang paling penting is to be able to have that. Itu aja yang penting, momen kebersamaan itu sama Tuhan dimanapun gue berada, in anything I do, everything I do. Ya. Gue ngerasa that poem, it's perfect to close this session. Gue sebenarnya masih pengen nanya soal suami lu, anak lu, tips-tips diet. Dira, thank you. No, Thank you. thank you. Gue merasa kayak ini jujur ya Nil ya, kayak waktu lo DM gue ngerasa kayak, kok apa ya, maksudnya kayak kok Daniel mau ngajakin gue. But no, thank you. Karena gue merasa mungkin banyak temen-temen yang bisa relate dengan apa yang gue udah lewatin, gue alamin. Dan gue merasa kalau memang there is something that I can share gitu sama temen-temen, tetangga-tetangga ya. Yang bisa menjadi sebuah motivasi atau inspirasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, amin. Gue yakin banget lu mendapatkan sesuatu banget dari pembicaraan kita sekarang ini. Dan kalau lu ngerasa ada tetangga atau teman atau keluarga yang kayaknya bisa hidupnya berubah gara-gara pembicaraan kita, yo share this video with them, okay? Share aja video ini supaya siapa tahu aja dengan satu klik share kamu itu malah bisa menyelamatkan atau memberikan harapan baru, merubah perspektifnya dan I don't know, like benar-benar suatu hal yang sangat positif banget lah buat orang tersebut gitu. Nah, dan pastinya juga kalau misalnya kalian lebih nyaman mendengarkan pembicaraan kita ini melalui podcast, melalui audio aja, cek podcast kita di seluruh platform digital podcast, tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @danielmananta_network atau di @danieltetangga_kamu untuk mengetahui apa-apa aja sih yang seru-seru di channel kita dan pastinya siapa tetangga yang akan kita undang minggu depan. Guys, thank you so much. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis and thank you so much Dira Sugandi. Thank you Daniel. You are amazing. You have such an amazing soul dan gue ngerasa gak heran sih, kayak you have to be here. Dan gue yakin ini bukan terakhir kalinya kita ngobrol. There will be another session. Insyaallah. And yeah, guys. Please jangan jadi yang terakhir. Ya, yeah, it will. Karena masih banyak. Masih banyak perjalanan hidup lo. Belum selesai di sini saja gitu kan. Alright guys, so again tetangga. Bless you Daniel. Oh ya, yeah. Thank you. Bless semua tim di sini ya. Amin. Terima kasih kalian, menurut gue udah memberikan berkah buat banyak orang and touch so many of people's life. Thank you. And we wanna bless you too. Yes. Dan kalau misalnya kalian ngeliat tadi barusan kita kayak blessing you gitu ya. Yo, blessing teman-teman kamu juga, tetangga-tetangga kita juga. Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys, thank you.